Mertua melarangku melihat jenazah suamiku. Ternyata mereka bersandiwara memalsukan kematian suamiku agar mereka bisa menelantarkanku dan suamiku bisa menikah lagi. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, Kamis pagi, cuaca cerah tapi hatiku berat. Sudah 3 hari Mas Nasrul tidak pulang ke rumah, dengan alasan harus menyelesaikan proyek besar di kantor. Seperti biasa, aku hanya bisa menerima dengan setengah percaya. Pernikahan kami selama 5 tahun belakangan ini terasa semakin dingin, sejak ayahnya, Pak Joko, mengambil alih kepemimpinan perusahaan keluarga dan terus-menerus membandingkan Nasrul dengan sepupu-sepupunya yang lebih sukses. Kamu harus bisa lebih mendukung Nasrul, Dinda. Dia butuh istri yang bisa membawa jaringan sosial, bukan cuma masak dan bersih-bersih rumah. Sindir Buati saat berkunjung minggu lalu masih terngiang di telingaku. Pukul 10.17, telepon rumah berdering. Aku mengira itu Nasrul, mungkin minta berkas yang tertinggal. Selamat pagi, apakah ini rumah Bapak Nasrul Wijaya? Suara wanita di seberang sana resmi, terlalu resmi. Iya. Betul, ini istrinya. Ada yang bisa saya bantu? Kami dari Rumah Sakit Mitra Sejahtera. Mohon segera datang ke IGD. Bapak Nasrul mengalami kecelakaan lalu lintas yang cukup serius di tol Cipularang arah Jakarta. Dunia berhenti berputar. Telepon hampir terlepas dari genggamanku. Bagaimana keadaannya? Dia? Mohon segera datang, Ibu. Keluarga lainnya sudah diinformasikan. Kalimat itu menggedor kesadaranku. Mengapa mereka lebih dulu tahu? Kenapa bukan aku, istrinya, yang dihubungi pertama? Tanpa pikir panjang, aku mengenakan kerudung terdekat dan menyambar tas. Jari-jariku gemetar tak karuan saat mencoba menghidupkan mobil. 3 kali kunci harus diputar sebelum mesin akhirnya hidup. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, doa dan skenario terburuk berkelebat di kepalaku. Tolong, Tuhan, jangan ambil dia. Apapun salahku, hukumlah aku, bukan dia. Sesampainya di IGD, suasana kacau balau seperti di sinetron-sinetron yang tak pernah kubayangkan akan kualami. Aku berlari ke meja perawat, napas tersengal-sengal. Nasrul Wijaya, suamiku, dia di mana? Perawat itu melihatku dengan tatapan aneh, seolah ragu. Ibu, silakan tunggu sebentar. Keluarganya sedang bersama dokter. Tapi aku istrinya. Aku harus melihatnya. Saat itu, dari balik tirai ruang resusitasi, keluarlah Buati. Matanya merah, tapi ada sesuatu yang ganjil. Air matanya tidak mengalir, hanya berkaca-kaca. Wajahnya pucat, tapi rahangnya terkatup rapat. Seperti sedang menahan sesuatu, bukan kesedihan. Dinda, katanya, suaranya datar. Kamu datang. Bu, Nasrul bagaimana? Aku mau lihat dia. Dia melangkah mendekat, memegang bahuku. Genggamannya kuat, nyaris mencengkeram. Dinda, sayang, kamu harus kuat. Nasrul, dia sudah tidak bisa diselamatkan. Getaran itu menyambar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunku. Aku limbung, tapi naluri bertahanku berkata lain. Aku mau lihat. Aku harus lihat suamiku. Dinda, jangan. Buati menghalangi tubuhku yang berusaha menerobos. Keadaan tubuhnya tidak utuh lagi. Kecelakaan itu, mobilnya terbakar. Lebih baik kamu ingat dia seperti dulu, yang tampan dan sempurna. Tidak utuh? Terbakar? Tapi telepon tadi hanya bilang, kecelakaan cukup serius. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun menjadi menantunya, aku melihat ketakutan di matanya. Bukan ketakutan karena kehilangan anak, tapi ketakutan akan sesuatu yang lain. Di mana jenazahnya? Aku tetap mau lihat. Aku istrinya. Bu, aku berhak. Suaraku meninggi, menarik perhatian orang-orang di sekeliling. Pak Joko muncul dari balik istrinya, wajahnya seperti topeng batu. Dinda, turuti kata ibu kamu.
Ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu tidak kuat melihatnya. Kami sudah mengatur semuanya. Jenazah akan langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan sebentar sebelum dikremasi sesuai wasiatnya. Kremasi? Mas Nasrul pernah bilang dia ingin dimakamkan secara Islam, di samping neneknya. Dia takut api. Dia pernah berkata, kalau aku mati nanti, Din, kuburkan aku yang dalam ya, biar adem. Tidak mungkin. Dia tidak mau dikremasi. Dan aku mau lihat dulu. Sekarang. Aku berusaha mendorong mereka, tapi kekuatanku terlalu kecil. Seorang perawat dan satpam rumah sakit mendekat, seolah mendapat instruksi. Ibu, mohon tenang. Keluarga sudah memutuskan yang terbaik untuk almarhum, kata perawat itu dengan suara lembut tapi penuh wibawa. Saat itulah, dari ujung lorong, aku melihat seorang pria dengan jas dokter cepat-cepat masuk ke ruangan di belakang tirai yang sama. Dia membawa tas, bukan tas medis, tapi tas sports. Dan untuk sesaat, sebelum tirai tertutup, mataku menangkap sesuatu. Seorang pria terbaring di atas troli, dengan spray menutupi seluruh tubuhnya kecuali sepatu. Sepatu kulit coklat merek tertentu yang sangat familiar. Sepatu itu persis seperti yang Nasrul beli seminggu lalu. Tapi dia bilang sepatu itu ketinggalan di mobil dinasnya yang sedang diservis. Dan yang paling membuat darahku membeku, kecelakaan katanya membakar mobil, tapi sepatu itu masih utuh sempurna, tanpa sedikit pun noda atau bekas api. Rasa sakit dan panik di dalam diriku tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah kecurigaan yang begitu mengerikan, sehingga membuatku diam seketika. Air mataku mengering. Aku melihat tatapan antara Bu Wati dan Pak Joko. Sebuah tatapan cepat penuh arti yang bukan berduka, tetapi was-was. Baik, Bu, kataku tiba-tiba, suaraku datar. Aku menunduk, pura-pura takluk, pura-pura hancur. Saya ikuti kata ibu dan bapak. Melihatku, menyerah, raut wajah mereka sedikit melega. Bu Wati bahkan memelukku, sebuah pelukan kaku yang dingin. Kamu anak yang kuat, Dinda. Nasrul pasti bangga. Tapi dalam pelukan itu, hatiku sudah membatu. Mata yang tadi menangis kini melihat dengan tajam. Telinga yang tadi mendengar kabar duka kini menyaring setiap ketidakcocokan cerita. Sesuatu sangat tidak beres. Dan aku, Dinda, yang selama ini mereka anggap hanya perempuan desa polos dan penurut, berjanji pada diri sendiri, aku akan mencari tahu kebenaran ini. Jika ini sebuah permainan, mereka telah memainkan permainan yang salah dengan orang yang salah. Kematian suamiku mungkin sebuah akhir bagi mereka. Tapi bagiku, itu mungkin saja sebuah awal dari pembongkaran kebohongan yang akan menghancurkan mereka semua. Kereta jenazah bergerak perlahan menuju kamar khusus di lantai dasar rumah sakit. Aku berjalan di belakang troli itu. Kakiku terasa seperti dijejali beton. Setiap langkah terasa berat, tetapi pikiranku berpacu dengan kencang. Sepatu itu. Sepatu yang masih utuh. Bu Wati terus memegangi lenganku erat-erat, bukan untuk menopang, tetapi lebih seperti menahan tawanan. Pak Joko berjalan di depan. Sesekali berbicara rendah dengan petugas rumah sakit yang tampaknya sudah dia kenal. Kami ingin proses identifikasi terbatas, bisik Pak Joko pada petugas berjas putih itu. Kondisinya traumatis. Petugas itu mengangguk simpatik, tetapi matanya berpindah ke arahku. Ada sebentuk pertanyaan di sana. Mengapa istri almarhum tidak dilibatkan? Saat kami tiba di depan pintu kamar jenazah yang bertuliskan, kamar khusus keluarga, Bu Wati sekali lagi menghadang tubuhku. Dinda, sayang. Aku dan ayah akan masuk dulu. Kamu tunggu di sini bersama Bibi Yati, katanya, menunjuk seorang perempuan parubaya yang aku kenal sebagai asisten rumah tangga mereka yang sudah puluhan tahun bekerja. Bibi Yati menghindari tatapanku. Aku mau masuk, Bu. Suaraku bergetar. Kali ini bukan pura-pura. Emosi campur aduk. Kesedihan asli bercampur kecurigaan yang membakar. Aku harus melihatnya untuk terakhir kali. Aku harus memastikan itu benar-benar dia. Pak Joko berbalik, wajahnya keras. Dinda, ini bukan soal keinginanmu. Ini soal apa yang bisa kamu tanggung. Wajahnya sudah tidak seperti dulu. Kamu ingin ingatan terakhirmu tentang suamimu adalah yang seperti itu. Suaranya menggema di lorong sunyi.
penuh wibawa patriarkal yang biasa membuatku menunduk. Tapi hari ini, tidak. Dia suamiku, Pak. Bukan hanya anak bapak. Aku berhak. Perdebatan kami mulai menarik perhatian. Seorang suster lewat melirik, raut wajahnya penuh pertanyaan. Melihat itu, Bu Wati mengubah strategi. Dia mendekat, memelukku lagi. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut, sangat persuasif. Dinda, sayangku. Ibu mengerti sakitnya. Ibu juga kehilangan anak. Tapi percayalah pada ibu, penglihatan itu akan menghantuimu seumur hidup. Nasrul yang kita cintai tidak ingin itu. Dia ingin kamu mengingatnya dengan senyumannya, dengan tawanya. Tangannya mengelus punggungku, tapi sentuhan itu terasa seperti belitan ular. Kami sudah meminta petugas mempersiapkannya sebaik mungkin untuk pemakaman nanti. Kamu bisa lihat dia saat sudah terbaring tenang dengan pakaian terbaiknya. Bukan sekarang, bukan dalam keadaan begini. Air matanya akhirnya menitik. Tapi aku memperhatikan caranya menangis. Terlalu tepat, seperti seorang aktris yang sudah menghafal blocking. Matanya mencari-cari responku, memantau apakah aku sudah lunak. Di balik pintu kamar jenazah yang tertutup rapat, ada suara-suara samar. Gesekan kain, langkah kaki, dan sekali, suara erangan rendah yang membuat bulu kuduku berdiri. Apakah itu suara orang kesakitan? Atau hanya imajinasiku? Suara apa itu? Tanyaku spontan. Bu Wati dan Pak Joko saling memandang sepersekian detik. Itu suara petugas, Dinda. Mereka sedang membersihkan dan membungkus. Prosedur standar. Jawab Pak Joko cepat, terlalu cepat. Bibi Yati yang selama ini diam, tiba-tiba menarik lenganku dengan halus. Non Dinda, lebih baik ikuti kata Nyonya. Saya juga tidak tega lihat. Nanti saya temani Non menunggu di ruang tunggu. Kita pesan teh hangat. Aku tahu ini adalah konspirasi. Mereka semua, keluarga inti dan bahkan pelayan setianya, berada di pihak yang sama. Melawan mereka sendirian di sini, sekarang, adalah bunuh diri. Aku harus berpikir strategis. Aku membiarkan tubuhku lunglai, seolah energi terkuras habis. Aku menunduk, menganggur pelan. Baiklah, Bu. Tapi, tolong beritahu dia bahwa aku sayang dia. Tolong sampaikan itu padanya. Bu Wati tersentak mendengar itu. Matanya melotak sejenak sebelum kembali berkaca-kaca. Tentu, sayang. Ibu akan sampaikan. Lalu dia dan Pak Joko masuk ke dalam kamar jenazah, meninggalkanku di lorong bersama Bibi Yati yang mencengkeram lenganku seperti polisi yang menjaga tersangka. Pintu tertutup. Tapi jendela kecil di atas pintu itu, jendela dengan kaca buram, masih memberikan sedikit petunjuk. Aku berpura-pura pusing dan bersandar di dinding persis di samping pintu. Dari sudut mataku, aku mengintip melalui kaca buram yang tak sepenuhnya gelap. Aku melihat bayangan-bayangan bergerak. 2, mungkin 3 orang. Mereka berdiri mengelilingi sesuatu. Troli jenazah. Salah satu bayangan, yang pasti Pak Joko, mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Benda panjang dan tipis, seperti kantung mayat. Tapi mengapa membawa kantung mayat sendiri? Bukankah rumah sakit sudah menyediakan? Kemudian, gerakan aneh. Salah satu bayangan, yang lebih pendek, mungkin Bu Wati, membungkuk dan seolah memeluk sosok di atas troli. Bukan pelukan orang tua pada anak yang sudah meninggal, tapi pelukan yang hidup. Ada guncangan bahu, seperti orang yang sedang terisak. Lalu, bayangan petugas rumah sakit mengangkat tangan, memberi isyarat, oke. Dan yang paling mengerikan, bayangan sosok di atas troli itu bergerak sendiri. Sangat halus, hanya sedikit menggeser posisi tangan. Jantungku berhenti berdetak. Dia masih hidup. Seketika itu, semua kepingan puzzle mulai menyatu dengan cara yang mengerikan. Kecelakaan palsu. Kematian palsu. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu, dan aku adalah rintangan yang harus disingkirkan dengan cara membuatku percaya bahwa suamiku sudah tiada. Amarah yang begitu besar menyala di dadaku. Begitu besar sampai-sampai bisa membakar seluruh rumah sakit ini. Tapi aku menahannya. Aku menggigit bagian dalam pipiku sampai terasa darah yang asin di lidah. Rasa sakit fisik itu membantu menetralkan gejolak di dalam. Bibi Yati menarik lenganku lagi.
"Non, ayo kita ke ruang tunggu." Aku mengikutinya, seperti boneka. Di ruang tunggu yang steril dan berbau antiseptik, aku duduk menghadap jendela besar yang memandang ke parkiran. Bibi Yati pergi memesan teh. Saat itulah, aku melihat sesuatu yang lain. Sebuah ambulans pribadi, bukan ambulans rumah sakit, sedang diparkir di pintu belakang, dekat dengan kamar jenazah. Seorang pria dengan seragam driver berdiri di sampingnya, merokok dengan santai. Bukan ekspresi seseorang yang sedang menunggu jenazah. Dan kemudian, pria berjas yang tadi kulihat membawa tas sports keluar dari pintu yang sama. Tasnya sekarang kelihatan lebih gepeng. Dia berjabat tangan dengan Pak Joko yang baru keluar. Transaksi. Ini adalah transaksi. Air mata akhirnya benar-benar mengalir di pipiku. Bukan untuk Nasrul yang meninggal, tetapi untuk kematian pernikahan kami, untuk kematian kepercayaanku, untuk kematian semua ilusi tentang keluarga yang pernah kupikir akan kudapatkan dengan menikah dengannya. Mereka mengira mereka memenangkan babak ini. Mereka mengira aku, Dinda dari keluarga sederhana, lulusan universitas biasa, akan menerima nasib, percaya pada otoritas mereka, dan pergi dengan diam. Mereka salah. Saat Bibi Yati kembali dengan teh, aku sudah menyusun rencana kasar di kepalaku. Aku akan berpura-pura percaya. Aku akan berpura-pura hancur. Aku akan mengikuti seluruh proses pemakaman ini. Dan kemudian, aku akan menyelidiki. Aku akan membongkar kebohongan mereka, lapis demi lapis. Aku akan menggunakan setiap penghinaan, setiap pengabaian, setiap upaya untuk menyingkirkanku sebagai bahan bakar. Mereka ingin bermain sandiwara tentang kematian? Baik. Aku akan tunjukkan pada mereka arti sesungguhnya dari kehidupan yang bangkit dari kematian. Dan mereka akan belajar, dengan cara yang paling pahit, bahwa istri yang mereka anggap lemah ini, sebenarnya adalah lawan yang paling berbahaya yang pernah mereka hadapi. Kematian suamiku mungkin baru saja dimulai. Tapi perangku untuk kebenaran, juga. Esok harinya, upacara pemakaman berlangsung dengan kecepatan yang mencurigakan. Biasanya, keluarga dengan status sosial seperti keluarga Wijaya akan menyelenggarakan masa bertakziah selama 3 hari, bahkan seminggu, dengan tenda megah dan ribuan pelayat. Tapi ini, semuanya diselesaikan dalam hitungan jam. Aku dibangunkan pukul 5 pagi oleh telepon dari Bibi Yati. "Non Dinda, persiapan sudah dimulai." Prosesi pukul 8 pagi langsung dari rumah duka ke krematorium. "Nyonya minta Non datang sekarang juga." Suaranya datar, tanpa nada simpati yang biasa dia tunjukkan padaku. Semua orang sudah berubah. Atau mungkin, inilah wajah asli mereka. Saat aku tiba di rumah duka milik keluarga yang terletak di kompleks elit, suasana sudah hampir lengkap. Tapi, lengkap, di sini sangat minimis. Hanya beberapa rangkaian bunga putih, kursi untuk kurang dari 30 orang, dan sebuah peti mati berwarna mahoni tertutup rapat di tengah ruangan. Tidak ada foto besar Nasrul. Tidak ada slideshow kenangan. Tidak ada tangisan histeris yang biasanya menghiasi rumah duka. Yang ada hanyalah keheningan yang tegang dan efisien. Bu Wati mendatangiku, sudah mengenakan kebaya hitam lengkap dengan mutiara. Dia menyodorkan sehelain kerudung hitam panjang, nyaris seperti cadar, yang akan menutupi seluruh rambut dan separuh wajahku. "Pakailah ini, Dinda, sebagai tanda berkabung yang dalam. Dan, lebih baik kamu tidak terlalu banyak terlihat. Kondisimu tidak stabil. Khawatir nanti membuat suasana tidak terkendali." "Maksudmu, khawatir aku akan membuat keributan yang membongkar sandiwara kalian?" batinku. Aku menerima kerudung itu tanpa protes. Dari balik kain tipis itu, pandanganku jadi terbatas, tapi justru membuat indera pendengaranku lebih tajam. Pelayat yang datang sangat sedikit. Beberapa saudara jauh, beberapa rekan bisnis Pak Joko yang menyampaikan salam singkat. Tidak ada teman dekat Nasrul dari kuliah. Tidak ada rekan kerjanya yang dekat. Sepi secara mencolok. Yang paling mencurigakan, Siska, sekretarisnya yang selalu membuat perasaanku tidak nyaman, tidak terlihat. Padahal, sebagai sekretaris yang sangat setia, seharusnya dia hadir. Saat duduk di barisan paling depan, aku perhatikan peti mati itu. Ukirannya sederhana,
Tidak mewah seperti yang seharusnya untuk seorang putra semata wayang keluarga Wijaya. Dan ada sesuatu yang aneh di bagian bawah peti. Sebuah stiker kecil berwarna merah, seperti stiker pengiriman barang, menempel di salah satu kakinya. Mengapa ada stiker di peti mati? Aku ingin mendekat, tapi tangan Pak Joko menahan bahuku. Dinda, tetap di tempat. Doa segera dimulai. Prosesi doa dipimpin oleh seorang ustadz yang tidak kukenal. Doanya singkat, hampir terburu-buru. Suara ustadz itu datar, seolah sedang membaca daftar belanjaan. Matanya bahkan tidak pernah sekalipun menatap peti mati. Di tengah doa, terjadi sesuatu. Sebuah suara ketukan. Sangat pelan. Hampir tak terdengar. Tok, tok. Aku membeku. Itu berasal dari arah peti mati. Aku memandang sekeliling. Apakah ada orang lain yang mendengarnya? Tampaknya tidak. Bu Wati sedang menunduk khusyuk. Bibirnya komat-kamit. Pak Joko matanya tertutup. Tamu-tamu lain juga sibuk dengan doa masing-masing. Tok. Lagi. Lebih keras sedikit. Seperti sentuhan jari dari dalam. Jantungku berdegup kencang. Darah berdesir di telinga. Dia ada di dalam sana. Masih hidup. Dan dia sedang mencoba berkomunikasi. Naluri ingin berteriak, ingin membuka peti itu, hampir tak terbendung. Tapi akal sehat dan kemarahan menahanku. Jika aku berteriak sekarang, mereka akan menganggapku histeris, gila karena sedih. Mereka akan membawaku pergi, dan kebenaran akan semakin tertutup. Aku menggenggam erat tas kecil di pangkuanku, berusaha tetap tenang. Tapi kakiku bergerak sedikit. Sengaja menjatuhkan tas itu. Blup isi tas, ponsel, lipstik, kunci, berserakan di lantai marmer. Maaf, bisikku, sambil membungkuk mengambilnya. Kesempatan. Dari posisi membungkuk, aku mengulurkan tangan seolah-olah mengambil kunci yang menggelinding, dan meraih cepat stiker merah di kaki peti itu. Aku menyembunyikannya di telapak tangan sebelum berdiri kembali. Doa telah selesai. Peti segera akan diberangkatkan. Kami akan mengantarnya langsung ke krematorium, kata Pak Joko padaku dan para tamu. Proses ini sangat privat. Hanya keluarga inti yang bisa ikut. Mohon pengertiannya. Tamu-tamu mengangguk mengerti. Beberapa bahkan terlihat lega bisa segera pergi. Aku maju selangkah. Aku ikut. Bu Wati menggeleng. Tidak, Dinda. Proses kremasi. Itu terlalu kejam untuk disaksikan seorang istri. Kamu akan trauma. Tinggallah di sini, biar kami yang mengurus sampai akhir. Tapi Bu, ini sudah keputusan keluarga, Dinda. Suara Pak Joko meninggi, akhirnya menunjukkan celah emosinya. Kami yang menanggung biaya, kami yang menentukan prosesnya. Kamu sudah diberi kesempatan memberi penghormatan terakhir. Cukup. Aku melihat matanya. Di balik kemarahan itu, ada ketakutan. Mereka takut jika aku ikut, sesuatu akan gagal. Aku mundur, pura-pura tersayat hatinya. Baik, Pak. Mereka segera membawa peti itu keluar. Aku perhatikan cara para pengusung jenazah, bukan petugas profesional dari rumah duka, tapi beberapa pria kekar yang tidak kukenal, mengangkat peti. Mereka melakukannya dengan kasar, seperti sedang memindahkan barang mebel, bukan jenazah. Salah satu dari mereka bahkan hampir menjatuhkan ujung peti. Dan sekali lagi, dari dalam peti, terdengar suara gesekan keras, seperti seseorang yang meronta. Salah satu pengusung menepuk-nepuk bagian atas peti dengan keras, seperti memberi kode. Lalu suara itu berhenti. Mereka melarikan peti itu ke dalam mobil jenazah khusus. Tapi mobil itu bukan mobil jenazah biasa. Itu adalah mobil van hitam tanpa tanda-tanda, kaca gelap. Mobil yang sama yang kemarin kulihat di parkiran rumah sakit. Mobil itu melesat pergi, diikuti satu mobil lain yang membawa Bu Wati, Pak Joko, dan seorang laki-laki yang dari belakang mirip dengan dokter kemarin. Aku berdiri di teras rumah duka, menyaksikan mereka pergi. Kerudung hitam masih menutupi wajahku, memberikan ruang untuk air mata panas yang akhirnya tumpah. Bukan air mata kehilangan, tapi air mata pengkhianatan, penyesalan, dan tekad yang membara. Saat aku membuka telapak tangan, stiker merah itu terbuka.
Bukan stiker pengiriman barang. Itu adalah stiker label medis. Tertulis dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa. Rumah sakit. Nomor 07. Kamar 304. Jangan bangunkan sebelum jam pukul 12. Dan di bagian bawah, ada coretan kecil, hampir tak terbaca. Tulisan yang sangat kukenal karena selama 5 tahun aku melihatnya setiap hari di catatan belanja, di memo di kulkas. Dint, tolong. Tulisan Mas Nasrul. Dia benar-benar ada di dalam peti itu. Sadar. Dan dia mencoba meminta tolong padaku. Dan aku membiarkannya pergi. Rasa bersalah yang menghantam seperti tsunami. Tapi di baliknya, kemarahan yang lebih besar muncul. Mereka tidak hanya menipuku. Mereka menyekap suamiku sendiri dalam peti mati. Mereka memainkan nyawa manusia seperti permainan. Aku merobek kerudung hitam itu dari kepalaku. Angin pagi menerpa wajahku yang basah. Mereka pikir ini sudah selesai. Mereka pikir aku akan pulang, meratapi kematian suamiku, dan menghilang dari hidup mereka. Mereka salah besar. Aku akan mencari tahu kemana mereka membawa peti itu. Aku akan menemukan tempat krematorium palsu mereka. Aku akan menyelamatkan Nasrul dari rencana gila mereka. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena tidak ada manusia yang pantas diperlakukan seperti ini. Dan kemudian, setelah semua ini terbongkar, setelah semua kebenaran terungkap di bawah terang matahari, mereka akan membayar mahal untuk sandiwara keji ini. Pemakaman hari ini mungkin adalah akhir dari Nasrul Wijaya di mata dunia. Tapi itu adalah awal dari pertarungan Dinda melawan seluruh keluarga yang menganggapnya tidak lebih dari debu. Aku menghapus air mata, mengambil ponsel, dan memotret stiker itu. Lalu aku berjalan menuju mobilku dengan langkah tegas. Pertama, aku perlu mencari tahu tentang rumah sakit, kamar 304. Dan tentang sebuah van hitam yang membawa peti berisi suami yang masih bernafas. Perburuan baru saja dimulai. 3 hari setelah pemakaman, datanglah mereka. Langsung ke kontrakan kecilku di pinggiran kota yang kutempati setelah diusir dari rumah kami. Kedatangan mereka seperti badai yang terprediksi. Sebuah Mercedes hitam berhenti dengan anggun di depan pagar besi yang sudah berkarat. Bu Wati turun dengan kacamata hitam besar, diikuti Pak Joko yang langsung menyeka debu hayal dari jasnya. Mereka berdiri di halaman sempit dengan ekspresi seperti sedang menginjakan kaki di tempat pembuangan sampah. Aku sudah menunggu. Sejak kembali dari rumah duka, aku tidak hanya menangis. Aku bekerja. Stiker medis itu membawaku pada sebuah klinik swasta terpencil di kawasan Puncak bernama Klinik Estetika Pemulihan Sejahtera. Nomor 07 adalah nomor kontainer atau ruangan khusus. Kamar 304 tidak ada di data resmi klinik. Tapi aku menemukan sesuatu. Klinik itu baru saja membeli sebidang tanah kosong di belakangnya melalui perusahaan Dumi milik keluarga Wijaya. Tanah itu berdekatan dengan krematorium kecil yang sudah tidak beroperasi. Peti itu tidak pernah dibakar. Itu hanya sebuah transit. Tapi aku belum punya bukti cukup. Jadi hari ini, aku harus bermain peran lagi. Peran Dinda yang hancur, yang putus asa. Dinda, kami tidak ingin mengulur waktu. Bu Wati langsung masuk tanpa salam, duduk di kursi plastik sederhana di ruang tamu kecilku. Matanya, di balik kacamata hitam, menyapu ruangan dengan cibiran nyaris tak tertahan. Pak Joko meletakkan sebuah map coklat tebal di atas meja kayu lapuk. Ini surat-surat yang perlu kamu tanda tangani. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar yang kali ini bukan pura-pura. Kemarahan membuatku benar-benar gemetar. Di dalamnya ada dokumen pengalihan aset, rumah, mobil-mobil, saham di perusahaan keluarga yang atas nama Nasrul, bahkan rekening bank bersama kami yang sudah dikosongkan. Semuanya dialihkan ke sebuah yayasan atas nama keluarga Wijaya. Saya tidak mengerti, kataku. Suara sengaja dibuat lemah. Ini harta kami, harta saya dan Mas Nasrul. Harta keluarga, Dinda, Pak Joko membetulkan, suaranya seperti guru yang sedang menegur murid bodoh. Semua yang Nasrul miliki berasal dari keluarga. Dari usaha keras kakek, ayah, dan saya. Dia tidak pernah membangun apa-apa sendiri. Jadi secara hukum dan moral,
semua kembali pada keluarga. Tapi sebagai istrinya, saya punya hak. Hakmu sudah kami berikan. Bu Wati menyodorkan amplop putih lain, lebih tipis dari yang dulu. Ini untukmu. Cukup untuk hidup sederhana beberapa tahun, atau untuk modal usaha kecil. Lebih dari cukup mengingat kontribusimu pada keluarga kami. Kata-katanya seperti tamparan. Kontribusimu, selama 5 tahun aku mengurus rumah, mendampingi Nasrul di acara-acara keluarga yang menjemukan, menerima penghinaan halus mereka, mendamaikan pertengkaran Nasrul dengan ayahnya. Dan semua itu hanya disebut kontribusi, yang nilainya sekantung uang. Aku melihat angka di cek itu. Jumlah yang bagi mereka mungkin untuk belanja 1 minggu. Tapi bagiku, itu adalah penghinaan yang disertai nominal. Dan rumah kami? Tanyaku, berusaha menahan agar suara tidak melengking. Saya masih punya barang-barang di sana. Kenangan. Kami sudah memindahkan barang-barang pribadimu, ucap Bu Wati dengan datar. Bibi Yati akan mengantarkannya nanti. Sedangkan barang-barang Nasrul, itu adalah kenangan keluarga. Kami simpan. Mereka bahkan merampas kenangan. Foto-foto pernikahan kami, hadiah-hadiah kecil yang pernah kami tukar, bahkan mungkin surat-surat cinta masa awal kami, semua akan hilang. Saya ingin mengambil sendiri. Sekali saja. Untuk terakhir kali, pintaku, mata berkaca-kaca. Ini bukan akting lagi. Ini sungguhan. Rumah itu adalah satu-satunya hal nyata yang tersisa dari kehidupan yang kukira pernah kumiliki. Pak Joko menggeleng, tegas. Tidak mungkin. Rumah sudah dalam proses renovasi. Dan melihatmu kembali ke sana hanya akan menyakiti hatimu, Dinda. Percayalah pada kami, ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanmu, kalimat yang sama yang mereka ucapkan di rumah sakit. Setiap kali mereka berkata begitu, artinya mereka sedang merampas sesuatu dariku. Aku menarik napas dalam. Strategi harus berubah. Jika aku melawan langsung sekarang, mereka akan mencurigai dan mengamankan. Nasrul, mereka lebih ketat. Aku harus memberi mereka kemenangan kecil, agar mereka lengah. Baiklah, aku akhirnya berkata, menunduk. Tapi, bolehkah saya tahu, kemana abunya? Abu Mas Nasrul? Sebagai istri, saya ingin memiliki setidaknya itu. Pertanyaan ini membuat mereka berhenti sejenak. Mereka tidak mengharapkannya. Bu Wati cepat memulihkan diri. Kami menyimpannya di tempat yang aman. Di makam keluarga. Nanti jika kamu ingin berziarah, kamu bisa hubungi kami. Bohong, tidak ada abu karena tidak ada mayat yang dibakar. Aku mengangguk pelan, pura-pura menerima. Lalu, dengan tangan yang masih dibuat gemetar, aku mengambil pulpen dan mulai menandatangani dokumen-dokumen itu. Setiap tanda tangan terasa seperti menusuk jantungku sendiri. Setiap halaman yang berbalik adalah pintu yang tertutup selamanya. Saat aku menandatangani halaman terakhir, surat pelepasan hak waris, air mata jatuh menetes langsung di atas tanda tanganku, merusak tinta sedikit. Aku tidak mengedipkannya. Biar mereka melihat kehancuranku. Melihat air mata itu, ekspresi Bu Wati sedikit melunak. Atau mungkin itu hanya pantulan sinar dari kacamatanya. Kamu anak yang kuat, Dinda. Nasrul, dia akan bangga padamu. Kali ini, aku tidak bisa menahan diri. Apakah bapak dan ibu pernah benar-benar menganggap saya keluarga? Atau saya hanya dekorasi yang bisa dibuang saat tidak lagi sesuai? Suasana mendadak beku. Pak Joko berdiri, wajahnya merah. Jangan lancang, Dinda. Kami telah memperlakukanmu lebih dari baik. Lihat sekelilingmu. Dari mana asalmu? Apa yang bisa kamu bawa ke keluarga kami selain masalah? Itu keluar. Kebenaran jelek yang selama ini tersimpan rapi di balik senyuman dan sindiran halus. Bu Wati menarik lengan suaminya, meredamnya. Sudah, yah. Dinda sedang sedih. Dia memandangku. Kami menganggapmu keluarga, sayang. Tapi sekarang Nasrul sudah tiada. Ikatan itu sudah berbeda. Kamu masih muda. Carilah hidupmu yang baru. Kata-kata itu, meski dibungkus lebih halus, sama saja, kamu sudah tidak berguna. Pergilah. Aku mengusap air mata, mengumpulkan sisa-sisa harga diri.
Terima kasih atas semuanya, Bu, Pak. Aku menyebut mereka dengan formal, memutuskan sisa keakraban semu. Saya akan mencoba melangkah lagi. Mereka tampak lega. Pertempuran ini, mereka menang mudah. Mereka mengambil semua aset, dan mengusirku hanya dengan sebuah cek dan sedikit perlawanan. Saat mereka berbalik untuk pergi, Bu Wati berhenti di depan pintu. Oh iya, Dinda. Untuk kelancaran administrasi, kami juga telah memindahkan semua dokumen penting. Akte nikah, surat-surat tanah, buku tabungan, ke brankas keluarga. Jika suatu hari nanti kamu butuh, hubungi pengacara kami. Dia memberikan kartu nama. Aku menerimanya. Kartu itu atas nama Firmansyah Prekan, kantor pengacara ternama. Mereka menutup semua celah hukum. Mereka ingin memastikan aku tidak bisa menggugat kemudian. Mereka pergi, meninggalkan bau parfum mahal dan kesombongan di ruang tamu sempitku. Mercedes itu menghilang di ujung jalan, membawa serta sisa-sisa kehidupan lamaku. Aku berdiri di depan pintu, menatap cek di tanganku. Lalu, perlahan-lahan, aku merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Aku tidak butuh uang belas kasihan mereka. Yang aku butuhkan adalah kebenaran dan pembalasan. Aku masuk ke dalam, mengambil ponselku. Ada satu pesan yang belum kubaca, dari nomor tak dikenal. Klinik Sejahtera. Shift malam. Cari Suster Maya. Hati-hati. Pesan itu dikirim 1 jam yang lalu. Mungkin dari perawat rumah sakit yang kemarin, atau dari seseorang yang merasa bersalah di dalam lingkaran itu. Aku tersenyum kecil. Pertama kali sejak kematian Nasrul. Mereka mengira mereka sudah menutup semua pintu bagiku. Mereka tidak tahu, aku sedang membuka jendela baru. Dan melalui jendela itulah, aku akan menyusup ke dalam sandiwara mereka, dan mengacaukan panggung mereka yang rapuh. Malam ini, aku akan pergi ke puncak, mencari Suster Maya, dan menemukan apa, atau siapa, yang sebenarnya mereka sembunyikan di kamar 304. Perang belum selesai, baru saja dimulai. Malam-malam setelah mereka merampas segalanya adalah mimpi buruk yang berulang. Aku tidak bisa tidur tanpa dibayangi suara ketukan dari dalam peti. Tok, tok, suara itu berpadu dengan gesekan kain di lantai marmer, hingga akhirnya terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Dalam kegelapan, bayangan sepatu kulit coklat yang masih utuh itu selalu muncul, sebagai simbol pengkhianatan yang sempurna. Di siang hari, aku berusaha terlihat normal. Aku pergi ke pasar, mengangguk pada tetangga yang menyampaikan belasungkawa dengan mata penuh iba. Tabah ya, Dinda. Tuhan punya rencana lain. Kata-kata kosong yang hanya membuat lukaku semakin perih. Mereka tidak tahu, rencana Tuhan, yang mereka sebut itu adalah rencana jahat mertuaku sendiri. Namun, di tengah keputusasaan, ada secercah harapan. Adik iparku, Rina, datang diam-diam 3 hari setelah kunjungan mertuaku. Dia datang bukan dengan mobil mewah, tapi dengan taksi online, memakai jaket berkerudung yang menutupi separuh wajahnya. Dinda, aku cuma bisa sebentar, bisiknya saat aku membukakan pintu. Matanya melirik ke kiri kanan seperti takut diikuti. Aku menariknya masuk, segera menutup pintu. Rina adalah anak bungsu, masih kuliah. Selama ini, dia selalu bersikap paling ramah dibanding anggota keluarga lainnya, meski tetap menjaga jarak karena tekanan orang tuanya. Duduk, Rin. Mau teh? Dia menggeleng, duduk di ujung kursi dengan tubuh tegang. Gak usah repot-repot, Kak. Aku cuma mau, aku dengar sesuatu. Tapi kalau mereka tahu aku kesini. Suaranya gemetar. Aku duduk di hadapannya, berusaha tenang. Apa yang kamu dengar, Rin? Katakan pelan-pelan. Dia menarik napas dalam. Seminggu sebelum kakak Nasrul kecelakaan, aku tidak sengaja dengar ayah dan ibu berdebat di ruang kerja. Ayah bilang, proyek ini harus berjalan lancar. Nasrul harus sadar bahwa masa depannya ada di tangan kita, bukan di tangan perempuan desa itu. Perutku mual. Perempuan desa itu. Aku. Lalu ibu bilang apa? Tanyaku perlahan. Ibu terlihat ragu. Dia bilang, tapi kalau sampai ketahuan, kita bisa hancur. Tapi ayah marah.
Dia bilang, lebih baik risiko itu daripada perusahaan kita tenggelam karena Nasrul tidak punya koneksi yang kuat. Lalu mereka terdiam saat aku lewat. Proyek apa yang mereka maksud, Rin? Dia menggeleng. Aku tidak tahu persis. Tapi setelah itu, aku perhatikan kakak Nasrul jadi sering diam, murung. Dia juga sering bertemu dengan Om Firmansyah, pengacara keluarga itu. Dan satu kali, aku lihat dia bersama Siska di kafe dekat kampus. Mereka sedang berantem. Tapi bukan seperti bos dan sekretaris. Lebih personal. Siska. Nama itu seperti pisau yang memutar luka lama. Sudah lama aku curiga, tapi Nasrul selalu membantah. Dia cuma sekretaris yang baik. Din, jangan berprasangka. Lalu setelah kecelakaan, lanjut Rina, suaranya semakin pelan, hampir seperti bisikan. Aku dengar ibu telepon seseorang. Dia bilang, pastikan kamar 304 siap. Dan jangan sampai ada yang tahu, terutama petugas baru. Lalu dia sebut angka. Pukul 12 jam 12. Jangan bangunkan sebelum jam 12.00, persis seperti yang tertulis di stiker. Rin, kamu tahu, kamar 304, itu di mana? Dia menggeleng lagi, tapi matanya berkaca-kaca. Aku takut, Dinda. Semua ini terasa tidak benar. Pemakaman yang terburu-buru, mereka tidak pernah menangis seperti kehilangan anak, malah seperti lega. Dan ibu malah sibuk urus pernikahan Om Adit, sepupu kita, dengan keluarga Hartono. Pernikahan? Sepupu? Informasi baru ini membuat pikiranku berpacu. Pernikahan? Iya. Tapi anehnya, yang diundang dalam acara pertunangan itu, Siska. Padahal keluarga Hartono kan belum pernah berhubungan dengan sekretaris kakak Nasrul. Potongan puzzle mulai bersambung dengan cara yang mengerikan. Mereka tidak hanya ingin menyingkirkanku. Mereka ingin mengatur hidup Nasrul sepenuhnya, memalsukan kematiannya, lalu membawanya ke kamar 304. Dan setelah itu, mungkin, menghidupkannya, kembali dengan identitas baru, lalu menikahkannya dengan Siska, yang ternyata adalah anak dari keluarga Hartono. Apakah Siska Hartono? Selama ini aku hanya tahu dia Siska, sekretaris biasa. Rin, terima kasih sudah memberitahu aku ini, kataku, memegangi tangannya yang dingin. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai mereka tahu kamu kesini. Dia mengangguk, berdiri. Aku harus pergi sebelum mereka curiga. Tapi Kak, kalau kakak Nasrul benar-benar masih ada, tolong selamatkan dia. Aku rasa dia terjebak. Kalimat terakhirnya membuat napasku tersangkut. Apa maksudmu? Dia pernah bilang padaku, sebulan lalu. Rin, kadang aku merasa seperti boneka di tangan ayah. Setiap gerakanku diatur, bahkan cinta. Waktu itu aku pikir dia cuma lebay. Tapi sekarang, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya memelukku cepat sebelum berbalik pergi, kembali menyembunyikan wajahnya dalam kerudung. Setelah Rina pergi, rumah terasa semakin sunyi dan dingin. Tetapi di dalam dadaku, api membara. Informasi dari Rina bukan hanya mengonfirmasi kecurigaanku, tapi juga memberikan motivasi baru. Nasrul mungkin bukan hanya pelaku, tapi juga korban. Mungkin dia dipaksa, diancam, atau dimanipulasi untuk ikut dalam skema gila ini. Mimpi burukku malam itu berubah. Bukan lagi tentang peti mati, tapi tentang Nasrul terkurung di sebuah kamar tanpa jendela, memandangku dengan mata memohon, sementara di luar, Bu Wati dan Pak Joko berdiri dengan gaun dan jas mewah, menyaksikan pernikahannya dengan Siska yang tersenyum sinis. Aku terbangun dengan tekad yang membaja. Aku tidak bisa hanya diam. Pesan anonim tentang Suster Maya harus ditindaklanjuti. Tapi aku tidak bisa pergi ke puncak tanpa persiapan. Mereka pasti sudah mengawasi klinik itu, atau setidaknya, mereka akan curiga jika ada orang asing yang bertanya-tanya. Keesokan harinya, aku mulai merancang strategi. Pertama, aku perlu identitas baru. Seorang teman lama dari masa kuliah, Andin, bekerja di biro perjalanan. Aku menghubunginya, bercerita bahwa aku butuh liburan penyembuhan, dan ingin menyamar agar tidak dikenali. Lo serius, Din? Mau pakai nama samaran? Kayak di film-film aja.
canda Andin di telepon. Lebih buruk dari film. Andin, aku butuh ini. Mendengar keseriusan di suaraku, Andin berhenti bercanda. Oke, aku punya akses ke data KTP palsu untuk pemesanan tiket gitu. Bukan yang ilegal sih, tapi ya buat alibi. Mau jadi siapa? Buatkan aku identitas sebagai perawat dengan nama Maya Suryani. Ada jeda di seberang sana. Maya? Kenapa Maya? Ceritanya panjang. Yang penting, bisa. Bisa. Tapi lo harus kasih foto yang beda gaya. Pakai kacamata, dandan lebih tua. Aku setuju. Identitas palsu itu akan jadi tiket masukku. Kedua, aku butuh informasi tentang klinik sejahtera. Aku mencari di internet, tapi informasinya sangat minim. Halaman websitenya elegan, hanya menawarkan layanan konsultasi kesehatan dan estetika. Tidak ada alamat lengkap, hanya tertulis, kawasan Puncak, sekitar Cipanas. Aku menemukan satu ulasan anonim dari setahun lalu. Tempat ini tidak seperti klinik biasa. Ada area tertutup yang hanya untuk pasien khusus. Jangan tanya terlalu banyak. Pasien khusus. Seperti Nasrul. Ketiga, aku butuh bantuan untuk mengawasi keluarga Wijaya. Aku ingat seorang teman SMP yang kini bekerja sebagai detektif swasta, Rangga. Kami sudah lama tidak kontak, tapi dulu kami cukup dekat. Aku memberanikan diri menghubunginya. Dinda? Lama sekali. Aku dengar tentang suamimu. Turut berduka. Suara Rangga di telepon terdapat berat. Rangga, aku butuh bantuan. Bukan sebagai teman lama, tapi sebagai klien. Aku bisa bayar nanti, janji. Dia terdiam sejenak. Apa yang terjadi, Dinda? Kematian suamiku, mungkin bukan kecelakaan biasa. Aku butuh seseorang untuk memantau keluarga besarnya. Khususnya, kalau mereka mengunjungi suatu klinik di Puncak, atau bertemu dengan seorang wanita bernama Siska. Rangga mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai menjelaskan kecurigaanku, tanpa menyebut stiker dan detail mimpi buruk, dia menghela napas. Ini berat, Dinda. Kalau keluarga Wijaya yang terlibat, mereka punya sumber daya besar. Tapi kamu mau bantu? Untukmu, iya. Tapi kita harus hati-hati. Aku akan mulai besok. Kirimkan foto-foto dan informasi yang kamu punya. Rasa lega yang kecil menyelinap di hatiku. Aku tidak sendirian. Malam sebelum rencana penyusupan ke Puncak, mimpi buruk itu datang lagi. Tapi kali ini, lebih jelas. Aku berdiri di depan pintu bertuliskan 304. Dari dalam, terdengar suara Nasrul berteriak, Dinda, tolong. Aku berusaha membuka pintu, tapi terkunci. Lalu Buati muncul di ujung lorong, tersenyum dingin. Dia bukan milikmu lagi, Dinda. Dia sudah punya ibu baru. Aku terbangun dengan terisak. Kamar kontrakan yang gelap terasa seperti penjara. Tapi di balik rasa takut, ada amarah yang semakin membara. Mereka tidak hanya merebut hartaku, masa depanku, tapi juga mencoba merebut kemanusiaanku, dengan menjadikanku orang gila yang berduka atas kematian palsu. Aku menyalakan lampu, mengambil buku catatan kecil. Aku mulai menulis semua fakta, kecurigaan, dan mimpi buruk itu. Jika sesuatu terjadi padaku, setidaknya ada jejak. Kemudian, aku melihat cermin. Wajahku pucat, mata sembab, tapi di balik itu, ada api yang tidak padam. Aku berkata pada bayanganku sendiri, Dinda, kamu tidak boleh pecah. Mereka mengira kamu lemah. Tunjukkan bahwa mereka salah. Esok pagi, aku akan pergi ke Puncak sebagai Maya Suryani, perawat yang mencari pekerjaan. Aku akan mencari suster Maya yang asli, dan kamar 304 yang mungkin menyimpan suamiku, atau sisa-sisa kepergiannya. Mimpi buruk mungkin akan terus mengusik. Tapi sekarang, aku punya senjata, kebenaran yang mulai kumiliki, dan tekad untuk tidak lagi jadi korban dalam sandiwara keji mereka. Perjalanan ke jantung kebohongan akan dimulai. Dan aku siap menghadapi apapun, atau siapapun, yang menungguku di balik pintu nomor 304. Identitas baru sebagai Maya Suryani terasa asing namun membebaskan.
Dengan kacamata bingkai tebal, rambut dikonde rapat, dan sedikit make up yang membuatku terlihat lebih tua 5 tahun, aku berangkat menuju puncak menggunakan bus umum. Pakaian sederhana ala perawat, celana kain polos dan kaos berkerah, melengkapi penyamaranku. Di tas, aku membawa dokumen palsu dan surat lamaran kerja yang sudah Andin bantu buat. Puncak dingin dan berkabut pagi itu cocok dengan suasana hatiku. Aku turun di Terminal Cipanas, lalu menyewa sebuah motor bebek butut untuk leluasa menjelajah tanpa menarik perhatian. Klinik Sejahtera tidak tercantum di peta digital, tapi berdasarkan petunjuk samar dari ulasan online, lokasinya di sekitar perkebunan teh tua yang sudah dialihfungsikan. Setelah setengah hari bertanya pada penduduk lokal dengan hati-hati, "Maaf, saya mau melamar perawat, ada yang tahu klinik besar di sini?" Akhirnya seorang penjual gorengan memberi petunjuk. "Lurus sampai ujung, belok kanan masuk jalan tanah. Tapi hati-hati, Mbak. Tempat itu, orangnya eksklusif." Jalan tanah itu berkelok, diapit pepohonan tinggi yang membuat sinar matahari sulit menembus. Suasana sepi dan sedikit menyeramkan. 5 kilometer kemudian, sebuah gerbang besar berpagar tinggi dengan kamera pengintai muncul. Di sampingnya, papan kecil bertuliskan, Klinik Sejahtera Pusat Pemulihan Estetika Terpadu. Aku memarkir motor agak jauh, bersembunyi di balik semak untuk mengamati. Klinik itu lebih mirip villa mewah yang tertutup. Bangunan utama berarsitektur modern minimalis, dikelilingi taman yang terawat sempurna. Beberapa bangunan tambahan tersebar di belakang, mungkin untuk pasien rawat inap. Yang menarik perhatianku, ada sebuah bangunan persegi tanpa jendela di ujung kompleks, seperti gudang atau ruangan khusus. Mungkin itu area tertutup yang disebutkan di ulasan. Aku mengamati dari jarak aman selama 2 jam. Beberapa mobil mewah masuk dan keluar, didriver oleh sopir berseragam. Petugas keamanan berjaga ketat di gerbang. Tidak mungkin masuk dengan cara biasa. Saat aku hampir putus asa, tiba-tiba sebuah mobil hitam familiar melintas perlahan memasuki gerbang. Mercedes seri S yang sama dengan milik Pak Joko. Jantungku berdegup kencang. Dari kaca depan yang gelap, aku tidak bisa melihat penumpangnya dengan jelas. Tapi ketika mobil berhenti sebentar untuk proses identifikasi di gerbang, kaca jendela belakang turun setengah. Dan di sana, duduk di kursi belakang, adalah seorang pria. Dia memakai topi baseball dan kacamata hitam besar, seperti orang yang ingin tidak dikenali. Tapi garis rahangnya, cara dia menoleh, bahkan bentuk tangan yang bertumpu di ambang jendela, semuanya sangat mirip dengan Nasrul. Sangat mirip. Aku hampir berteriak namanya. Hampir saja aku berlari ke arah gerbang. Tapi akal sehat menahanku. Ini bisa jadi jebakan. Atau bisa jadi bukan dia. Jangan gegabah. Mobil itu masuk. Gerbang tertutup. Aku menarik napas dalam. Tubuh gemetar. Haruskah aku mencoba menyusup? Tapi bagaimana? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Rangga, target utama, Pak Joko, baru saja meninggalkan rumah menuju arah puncak dengan mobil pribadi. Didampingi satu wanita muda, diduga Siska. Estimasi tiba 2 jam lagi. Hati-hati. Mereka semua akan berkumpul di sini. Ini kesempatanku untuk mengamati, tapi juga risiko besar. Aku memutuskan untuk mundur sementara. Kembali ke motor, dan mulai mencari tempat menginap murah di sekitar sana. Aku butuh base camp untuk pengamatan jangka panjang. Sepanjang perjalanan mencari penginapan, wajah pria di balik kaca mobil itu terus menghantuiku. Apakah itu benar-benar Nasrul? Jika iya, mengapa dia terlihat bebas? Bukan seperti tawanan? Ataukah ini bagian dari rencana mereka? Menghidupkannya, kembali secara bertahap sebelum kelahiran ulang, dengan identitas baru? Penginapan yang kudapatkan adalah sebuah homestay sederhana milik seorang ibu parubaya, Bu Eni, yang ramah. Saat mendaftar, aku menggunakan identitas Maya Suryani. "Loh, Mbak Maya mau melamar kerja di klinik itu?" tanya Bu Eni sambil mencatat data KTP palsuku. "Iya, Bu. Katanya butuh perawat. Tapi sepertinya susah ya masuknya." Bu Eni menghela napas, suaranya rendah. "Hati-hati, Mbak. Klinik itu, tempatnya orang-orang berduit. Tapi banyak cerita aneh.
Dulu ada keponakan saya yang kerja sebagai cleaning service di sana. Cuma sebentar. Katanya, ada bagian belakang yang tidak boleh dimasuki siapapun kecuali dokter tertentu. Pernah juga dia dengar suara orang teriak-teriak dari dalam, tapi dibilang itu pasien yang sedang delirium. Pasien yang delirium? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Iya, katanya. Tapi suaranya, seperti orang sehat yang marah. Bukan orang sakit. Bu Eni menggeleng. Akhirnya dia keluar. Takut. Informasi ini semakin menguatkan kecurigaanku. Aku mengucapkan terima kasih dan masuk ke kamar kecil di lantai 2. Kamar itu memiliki jendela yang menghadap ke arah jalan utama menuju klinik. Posisi sempurna untuk pengamatan. Sore harinya, seperti prediksi Rangga, mobil Pak Joko tiba. Dari kejauhan dengan teropong kecil, aku melihat dia turun dengan seorang wanita cantik berambut panjang, Siska. Mereka disambut oleh seorang pria berjas putih, mungkin dokter, dan langsung masuk ke bangunan utama. Tidak ada tanda-tanda pria di balik kaca yang kulihat tadi pagi. Malam hari, aku nekat. Dengan pakaian gelap, aku menyusup kembali ke area sekitar klinik. Kali ini dari sisi belakang, melalui perkebunan teh yang sudah telantar. Pagar listrik? Aku tidak yakin. Tapi di satu titik, aku menemukan pagar yang agak rendah, dekat dengan bangunan tanpa jendela. Dari dalam bangunan itu, ada cahaya temaram. Dan ada suara. Suara televisi? Aku mendekat pelan-pelan, hati berdebar kencang. Tidak ada kamera yang terlihat di sisi ini. Mungkin mereka menganggap area ini aman karena terpencil. Saat aku sudah hampir dekat dengan dinding bangunan, tiba-tiba pintu samping terbuka. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik drum besi kosong. 2 orang keluar. Satu adalah petugas keamanan dengan senter. Yang satunya adalah pria bertopi baseball tadi pagi. Tapi sekarang dia tidak memakai kacamata hitam. Wajahnya diterangi cahaya bulan yang temaram. Dia menyalakan sebatang rokok, wajahnya menghadap ke arahku. Itu adalah Nasrul. Tidak salah lagi. Garis hidungnya, alisnya yang tebal, bahkan cara dia menghisap rokok, pendek dan gugup, semuanya sama. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di pipi kirinya, ada bekas luka segar, masih kemerahan. Dan matanya kosong. Hampa. Bukan mata suamiku yang biasanya penuh semangat. Dicuma aja lu jaga ketat banget. Gue di sini kayak tahanan. Gerutu Nasrul pada petugas keamanan. Perintah atasan, Mas. Buat keamanan Anda juga. Jawab petugas dengan suara datar. Keamanan? Atau biar gue gak kabur? Nasrul mematikan rokoknya dengan kasar. Gue mau telpon istri gue. Istri Anda yang mana, Mas? Tanya petugas, nada sedikit sarkastik. Dinda, bangsat. Siapa lagi? Mendengar namaku disebut, rasanya seperti disetrum. Dia masih menganggapku istrinya. Dia ingin menghubungiku. Perintahnya, Anda tidak boleh kontak siapa-siapa dulu. Tunggu sampai semuanya selesai. Semuanya selesai? Kapan? Mereka mau gue nikah sama Siska, tapi gue gak mau. Gue masih cinta sama Dinda. Kata-katanya membuat air mataku hampir tumpah. Tapi aku harus tetap diam. Sudah, Mas. Masuk lagi. Nanti ada jadwal terapi malam. Terapi apaan lagi? Gue sehat-sehat aja. Terapi penyesuaian ingatan. Biar Anda lupa hal-hal yang tidak perlu. Terapi penyesuaian ingatan, kalimat itu mengerikan. Mereka tidak hanya memenjarakan tubuhnya, tapi juga mencoba mencuci otaknya. Petugas itu membawa Nasrul kembali masuk. Sebelum pintu tertutup, Nasrul menoleh ke arah kegelapan, tepat ke arah persembunyianku. Untuk sesaat, mataku dan matanya seolah bertemu. Aku yakin dia tidak bisa melihatku. Tapi ada getaran aneh, seperti firasat. Pintu tertutup. Aku terduduk lunglai di balik drum, gemetar. Kebenaran ini lebih kejam dari yang kubayangkan. Dia tidak bahagia. Dia dipaksa. Dia masih mencintaiku. Dan mereka berusaha menghapus ingatannya tentang aku. Amarah yang mendidih kembali muncul, tapi kali ini disertai rasa pilu yang mendalam. Suamiku, orang yang pernah bersumpah mencintaiku,
kini terperangkap dalam skema keluarganya sendiri. Aku kembali ke homestay dengan langkah gontai. Di kamar, aku tidak bisa tidur. Pikiran dipenuhi wajah Nasrul yang hampa, bekas lukanya, dan kata-kata, terapi penyesuaian ingatan. Ponselku bergetar lagi. Rangga, Siska tinggal di klinik semalam. Pak Joko pulang. Ada aktivitas mencurigakan. Satu mobil ambulans pribadi datang tengah malam, mengangkut sesuatu yang tertutup dari bangunan belakang. Tidak seperti barang medis biasa. Mau aku ikuti? Aku cepat membalas. Jangan. Terlalu berisiko. Tetaplah amati dari jauh. Prioritas. Cari tahu jadwal rutin mereka dan siapa saja yang terlibat. Aku butuh rencana yang lebih matang. Menyelamatkan Nasrul dari dalam klinik yang dijaga ketat itu mustahil sendirian. Aku butuh bantuan. Tapi siapa? Polisi? Mereka bisa saja disuap oleh keluarga Wijaya. Teman? Kebanyakan tidak punya sumber daya. Lalu teringat satu orang, Rina. Dia masih punya akses ke dalam keluarga. Tapi apakah aku berhak melibatkan gadis muda itu dalam bahaya? Saat aku sedang berpikir, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Non Dinda. Suara perempuan tua bergetar. Saya. Ini siapa? Ini Bibi Yati. Aku menelepon diam-diam. Aku tidak tahan lagi. Aku duduk tegak. Bibi Yati, ada apa? Aku lihat semuanya, Non. Aku lihat mereka bawa Mas Nasrul ke klinik itu. Aku dengar mereka merencanakan pernikahannya dengan Nona Siska dalam 2 minggu. Tapi Mas Nasrul melawan. Dia mencoba kabur 3 hari lalu dipaksa minum obat sampai tenang. Aku takut dia jadi gila. Suara Bibi Yati terisak. Aku sudah bekerja untuk keluarga ini 30 tahun. Tapi apa yang mereka lakukan sekarang, ini salah, Non. Ini dosa. Bibi, kamu bisa bantu aku? Tanyaku, berusaha menahan harap. 2 hari lagi, akan ada pengiriman bahan makanan ke klinik itu. Aku yang atur pemesanannya. Aku bisa sembunyikan Non di dalam mobil pengiriman. Tapi, ini sangat berisiko. Ini kesempatan. Kesempatan untuk masuk, melihat langsung, mungkin bahkan menyelamatkan Nasrul. Aku mau, Bibi. Tapi kenapa kamu mau ambil risiko? Dia terdiam lama. Karena dulu, waktu ibumu meninggal, hanya kamu yang memperlakukanku seperti manusia, bukan pelayan. Dan karena aku punya cucu perempuan seumuran kamu, aku tidak mau dia mengalami hal seperti ini. Janji dibuat. Bibi Yati akan mengirim detail besok. Malam semakin larut, tapi mataku terbuka lebar. Pria di balik kaca mobil itu bukan lagi hantu dalam mimpiku. Dia nyata, menderita, dan masih mencintaiku. Dan aku, dengan bantuan tak terduga dari seorang pelayan setia, akan memasuki jantung pertahanan mereka. Mereka mengira mereka sudah memenangkan permainan dengan memisahkan kami. Mereka tidak tahu, cinta, meski terluka, meski dikhianati, bisa menjadi kekuatan paling berbahaya untuk menghancurkan tembok kebohongan mereka. 2 hari lagi, aku akan masuk ke dalam klinik itu, dan akan membawa pulang suamiku, atau membongkar kebenaran sampai ke akarnya. Pagi setelah malam yang penuh kegelisahan, aku bangun dengan tekad yang membaja. Bibi Yati akan mengirim detail hari ini, tapi aku tidak bisa hanya pasif menunggu. Aku perlu lebih banyak senjata sebelum memasuki sarang mereka. Dan senjata terkuat adalah bukti. Setelah sarapan sederhana di warung dekat homestay, aku memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Ada satu tempat yang mungkin masih menyimpan jejak kebenaran. Rumah sakit tempat kematian Nasrul dilaporkan. Rumah Sakit Mitra Sejahtera, sebuah rumah sakit swasta ternama di kawasan Menteng, tampak megah dan steril. Aku mengenakan pakaian rapi kali ini, dengan identitas asliku, Dinda Wijaya. Aku harus berani mengambil risiko lebih besar. Di meja informasi, aku menyapa dengan senyum datar. Selamat pagi, saya ingin bertemu dengan pihak administrasi untuk mengurus dokumen kematian suami saya. Ada beberapa masalah dengan asuransi. Petugas informasi, seorang wanita paruh baya, melihatku dengan simpati. Ibu Wijaya?
Oh, turut berduka. Silakan ke ruang administrasi lantai 3, meja Ibu Rina. Lantai 3 sunyi, berbeda dengan hiruk-pikuk IGD. Aku menemukan meja Ibu Rina, seorang perempuan dengan kacamata yang sibuk mengetik. Maaf mengganggu, Bu. Saya Dinda Wijaya, istri almarhum Nasrul Wijaya. Saya perlu salinan lengkap dokumen kematian suami saya untuk keperluan asuransi. Ibu Rina berhenti mengetik, melihatku dengan tatapan aneh. Dokumen kematian Bapak Nasrul? Tapi, semuanya sudah diambil keluarga pada hari itu, Bu. Semuanya? Bahkan salinannya? Biasanya kan ada arsip. Untuk kasus tertentu, arsipnya disimpan khusus. Suaranya menjadi hati-hati. Saya perlu izin atasan untuk mengaksesnya. Ini sangat penting, Bu. Asuransi menolak klaim karena ada ketidaksesuaian data. Saya khawatir ada kesalahan administrasi, kataku, menyuntikkan kegentingan dalam suara. Ibu Rina tampak gugup. Dia melihat ke kiri kanan, lalu berbisik. Bu, sebenarnya ada yang aneh dengan berkas almarhum suami Ibu. Tapi saya tidak bisa bicara di sini. Ini kesempatan. Bisa kita bicara di tempat lain? Saya butuh bantuan. Dia ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Istirahat siang nanti, jam 1. Ada kafe di seberang jalan. Saya pakai seragam putih. Aku mengangguk, berbalik pergi dengan jantung berdebar. Ada sesuatu. Dia tahu sesuatu. Sambil menunggu, aku berjalan ke bagian IGD. Aku mencoba mendekati perawat yang bertugas, bertanya tentang kecelakaan malam itu. Tapi semua perawat yang kutanyai menggeleng, mengatakan mereka tidak ingat atau tidak bertugas saat itu. Terlalu patuh. Seperti sudah diberi instruksi. Tepat jam 1, aku sudah duduk di kafe seberang. Ibu Rina datang tepat waktu, masih dengan seragam putihnya, wajahnya tegang. Terima kasih sudah mau bertemu, Bu Rina. Ibu, saya tidak ingin masalah. Saya punya anak 2 yang masih sekolah, katanya langsung, tangannya memutar gelas air. Saya mengerti. Saya hanya ingin kebenaran. Dia menarik napas dalam. Malam itu, saya yang bertugas jaga administrasi IGD. Saat keluarga Ibu datang dengan almarhum suami Ibu, ada yang tidak biasa. Tidak biasa bagaimana? Pertama, mereka langsung meminta ruang privat, bukan masuk ke ruang resusitasi biasa. Lalu, ada dokter khusus yang mereka bawa sendiri, bukan dokter jaga kami. Dokter itu yang menangani. Suaranya semakin rendah. Kedua, saya diminta menandatangani surat kematian sebelum pemeriksaan jenazah selesai. Aku menahan napas. Apa? Iya. Atasan saya menyuruh saya tanda, dengan alasan keluarga terburu-buru dan sudah ada konfirmasi dari dokter mereka. Tapi itu melanggar prosedur. Saya protes, tapi atasan saya bilang, ini keluarga penting. Lakukan saja. Atasan Ibu siapa? Kabak administrasi, Bapak Arif. Tapi saya rasa dia juga hanya perintah dari atas. Dia melanjutkan, lalu, jenazahnya tidak pernah masuk ke kamar jenazah kami. Mereka langsung membawanya ke mobil pribadi. Mereka bilang akan membawanya ke rumah sakit lain untuk otopsi keluarga. Tapi itu juga aneh. Kenapa aneh? Karena mereka membawa surat rujukan ke klinik, bukan rumah sakit. Saya lihat sekilas tempelnya. Klinik Sejahtera, Puncak. Klinik Sejahtera. Semuanya kembali ke sana. Ibu Rina, apa Ibu masih ingat detail surat kematian itu? Nomor register? Atau nama dokter yang menandatangani? Dia ragu, lalu membuka tas kecilnya. Dari dompet, dia mengeluarkan selembar kertas kecil yang sudah sobek. Saya mencatat nomor registernya diam-diam. Dan nama dokter palsunya. Dia menyodorkan kertas itu. Ini. Tapi Ibu tidak bisa bilang dapat dari saya. Aku menerima kertas itu seperti menerima harta karun. Nomor register, RSMS 774309. Nama dokter, Dr. Felix Gunawan. Dr. Felix Gunawan ini siapa? Dia tidak ada di database dokter tetap kami. Saya cek setelahnya. Mungkin dokter pribadi keluarga.
Aku melipat kertas itu, menyimpannya dengan aman. Terima kasih, Bu Rina. Anda sudah sangat berani. Ibu, apa suami ibu benar-benar meninggal? Tanyanya tiba-tiba, matanya penuh empati sekaligus ketakutan. Itulah yang sedang saya usahakan untuk ketahui, jawabku jujur. Dia mengangguk, berdiri. Hati-hati, Ibu. Keluarga itu punya pengaruh besar. Setelah Ibu Rina pergi, aku duduk sendirian, memproses informasi. Mereka bahkan mengkorupsi sistem rumah sakit. Ini lebih terorganisir dari yang kuduga. Tapi aku butuh lebih. Bukti fisik. Aku ingat perawat muda yang waktu itu menarikku di lorong. Apakah dia bisa ditemui? Aku kembali ke rumah sakit. Kali ini menuju ke ruang perawat IGD. Aku bertanya tentang perawat muda dengan rambut dikepang yang membantu malam itu. Salah satu perawat saling pandang. Lalu seorang yang lebih tua menjawab, "Mungkin maksud Ibu Suster Maya? Dia sudah resign seminggu lalu." Maya. Nama yang sama dengan petunjuk yang kuterima. Ada alamat atau kontaknya? Tanyaku penuh harap. Mungkin ada di HRD. Tapi kami tidak bisa berikan. Aku berterima kasih dan pergi. Tapi sebelum meninggalkan rumah sakit, naluriku membawaku ke arsip lama. Sebuah ruang di basement yang sepi dan berdebu. Pintunya tidak terkunci. Aku masuk, memeriksa rak-rak berdebu. Berdasarkan nomor register dari Ibu Rina, aku mencari folder dengan kode yang mirip. Setelah 10 menit, aku menemukan sebuah folder dengan label Wijaya N di rak paling belakang, terselip di antara folder lain. Jantungku berdebar kencang. Aku membukanya. Isinya kosong. Hanya selembar kertas surat pengantar dari Klinik Sejahtera ke RS Mitra Sejahtera, meminta kerjasama untuk penanganan privasi pasien khusus. Tidak ada formulir kematian, tidak ada laporan medis. Tapi di bagian bawah surat itu, ada tanda tangan dan stempel. Yang menandatangani untuk rumah sakit adalah Kabak Administrasi, Arif. Dan untuk Klinik Sejahtera, Direktur Klinik, Dr. Felix Gunawan. Sama. Dokter palsu itu adalah Direktur Klinik. Aku mengambil foto surat itu dengan ponsel. Lalu, saat aku akan menutup folder, sesuatu jatuh dari dalam sampulnya. Sebuah kartu nama kecil. Suster Maya, Escape. Perawat Homecara pendamping pasien khusus. Kontak 0812XXXXXXX. Sebagian nomor terhapus. Pelayanan dengan hati, bahkan di saat tersulit. Aku segera menyimpan kartu itu. Ini petunjuk yang lebih jelas. Sebelum pulang, aku melakukan satu hal terakhir. Mampir ke kantor polisi terdekat. Bukan untuk melapor, tapi untuk memeriksa apakah ada laporan kecelakaan di tol Cipularang pada tanggal kematian Nasrul. Seorang polisi muda di meja informasi membantu mengecek database. Tanggal itu, Ibu, di sektor Cipularang arah Jakarta, hanya ada satu insiden. Sebuah mobil Mercedes nabrak pembatas, pengemudi luka ringan, dibawa ke RS Mitra Sejahtera oleh keluarganya sendiri. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Pernyataannya resmi. Jadi laporan kematian itu benar-benar palsu. Bisa saya dapatkan salinan laporan polisinya? Bisa, dengan surat pengantar dari pihak yang berkepentingan. Aku mengerti. Tapi setidaknya aku punya informasi penting. Secara resmi, tidak ada orang meninggal dalam kecelakaan itu. Sepanjang perjalanan kembali ke puncak, pikiranku berpacu. Aku sekarang punya 1. Pengakuan Ibu Rina tentang ketidakberesan prosedur. 2. Nomor register dan nama dokter palsu. 3. Surat kerjasama antara klinik dan rumah sakit. 4. Kartu nama Suster Maya. 5. Konfirmasi dari polisi bahwa tidak ada korban jiwa. Tapi bukti-bukti ini masih berupa kata-kata dan dokumen administratif. Aku butuh bukti fisik yang tak terbantahkan. Aku butuh foto atau rekaman Nasrul di dalam klinik. Atau lebih baik, membawanya keluar sebagai bukti hidup. Saat aku tiba kembali di homestay Bu Eni, sudah sore. Ada pesan dari Bibi Yati. Besok pagi, jam 5. Mobil pengiriman bahan makanan, plat B 1234 CD, akan berhenti di belakang Pasar Cipanas. Masuk ke dalam kotak besar berlabel sayuran organik.
Sopirnya teman, namanya Pak Dul. Dia akan membawamu masuk. Bawa pakaian gelap, jangan bawa tas besar. Hanya bertemu saya di dapur klinik, jam 6.30. Jangan terlambat. Ini saatnya. Besok, aku akan menyusup ke dalam. Malam itu, aku menghubungi Rangga, memberikan update dan memintanya siap siaga di sekitar klinik besok pagi, berjaga-jaga jika ada yang salah. Aku juga mencoba menghubungi nomor di kartu Suster Maya. Ternyata nomor itu masih aktif. Saya mencari Suster Maya, kataku saat telepon diangkat. Ini saya. Siapa ini? Seseorang yang butuh bantuan untuk membongkar kebenaran tentang klinik sejahtera dan seorang pasien bernama Nasrul Wijaya. Diam panjang di seberang sana. Lalu, suara berbisik, tegang, Anda istrinya. Ya. Tuhan. Saya pikir tidak ada yang akan mencari tahu. Saya dipecat karena menolak terlibat lebih dalam. Tapi saya masih punya kunci akses untuk satu pintu belakang. Dan saya punya rekaman. Rekaman. Bisa kita bertemu? Tanyaku, mencoba tidak terdengar terlalu bersemangat. Tidak aman. Tapi besok pagi, jam 5.30, saya akan berada di pos satpam belakang untuk ambil barang yang tertinggal. Saya bisa berikan rekaman itu pada Anda jika Anda bisa sampai di sana. Jam 5.30. Hampir bersamaan dengan rencana penyusupanku dengan mobil pengiriman. Saya akan ada di sana. Bawa USB. Rekamannya besar. Dan hati-hati. Mereka punya sistem keamanan yang lebih canggih dari yang terlihat. Telepon berakhir. Aku memandang ponselku. Semuanya akan terjadi besok pagi. 2 jalur masuk, melalui dapur dengan Bibi Yati, dan pertemuan kilat dengan Suster Maya. Risikonya besar. Tapi bukti yang dijanjikan Suster Maya bisa menjadi senjata pamungkas. Aku mempersiapkan segalanya. Pakaian hitam ketat, sepatu kets, ponsel dengan kuota penuh, power bank, dan sebuah USB drive kecil. Aku juga menyiapkan pesan terjadwal untuk Rangga dan Rina, yang akan terkirim jika aku tidak membatalkannya dalam 8 jam. Jika pesan ini sampai, berarti saya dalam masalah di klinik sejahtera, puncak. Segera hubungi polisi dan berikan semua bukti yang saya kumpulkan. Tidur nyenyak hampir mustahil. Tapi kali ini, mimpiku bukan tentang ketukan dalam peti. Mimpi ini tentang aku dan Nasrul, berlari di koridor klinik yang tak berujung, sementara di belakang, teriakan Bu Wati dan Pak Joko menggema. Kalian tidak bisa kabur dari kami. Aku terbangun tepat sebelum jam 4 pagi. Langit masih gelap. Di luar jendela, kabut tebal menyelimuti puncak. Ini hari yang akan mengubah segalanya. Aku akan masuk ke dalam perut binatang. Dan aku akan membawa pulang kebenaran, atau hancur bersama kebohongan mereka. Dokumen yang mencurigakan hanyalah awal. Sekarang, aku akan merekam bukti yang tak terbantahkan. Pukul 4.30 pagi, kabut masih menyelimuti puncak seperti selimut tebal. Aku sudah berdiri di belakang pasar Cipanas, bersembunyi di balik tumpukan kardus bekas. Udara dingin menusuk tulang, tapi adrenalin membuat tubuhku terasa panas. Aku memakai pakaian hitam lengkap, dengan rambut disanggul rapat dan topi hitam menutupi sebagian wajah. Tepat pukul 5, sebuah mobil box berwarna putih dengan plat B1234 CD mendekat. Mobil itu berhenti, lampu sein berkedip 2 kali, sinyal dari Bibi Yati. Aku keluar dari persembunyian dan menghampiri. Sopirnya, seorang lelaki parubaya dengan kumis tebal, membuka pintu belakang. Cepat, masuk ke kotak yang bertanda pita merah, bisiknya. Di dalam mobil berisi tumpukan kotak-kotak besar. Aku menemukan satu kotak karton dengan pita merah melingkar. Kotak itu cukup besar, berlabel, sayuran organik khusus. Bagian atasnya sudah dibuka sebagian. Aku melompat masuk, dan Pak Dul segera menutup rapat kotak itu, lalu menutup pintu mobil. Dari dalam kotak yang gelap, aku hanya bisa mendengar suara mesin mobil dan sesekali percakapan singkat Pak Dul dengan seseorang melalui walkie-talkie. Aku mencoba tetap tenang, bernapas dalam-dalam meski udara di dalam terasa pengap. Perjalanan terasa lama, mungkin hanya 20 menit, tapi terasa seperti 1 jam. Mobil akhirnya berhenti.
Aku mendengar suara gerbang dibuka, percakapan singkat antara Pak Dul dan Satpam. Pengiriman rutin, Pak. Langsung ke dapur, jangan ke area lain. Mobil kembali bergerak, berhenti lagi. Pintu belakang dibuka. Aku mendengar langkah kaki dan suara kotak-kotak lain diangkat. Yang ini langsung ke gudang pendingin, kata suara asing. Iya, Pak. Tapi yang ini khusus ke dapur utama, sahut Pak Dul. Aku merasakan kotakku diangkat dan digelindingkan di atas troli. Aku berusaha tidak bergerak, meski posisi tubuh mulai kram. Setelah beberapa menit berjalan, troli berhenti. Aku mendengar pintu dibuka, suara gemuruh mesin pendingin, dan aroma makanan. Bibi Yati, kiriman khusus dari supplier organik. Taruh sini saja, Pak Dul. Terima kasih. Itu suara Bibi Yati. Hatiku sedikit lega. Setelah suara langkah Pak Dul menjauh, dan pintu ditutup, kotak segera dibuka. Bibi Yati tampak pucat, matanya merah. Cepat, Non. Ikuti saya. Aku keluar dari kotak, meregangkan badan. Kami berada di sebuah dapur industri yang besar dan sangat bersih. Jam dinding menunjukkan pukul 5.40. Aku harus segera menemui Suster Maya di pos satpam belakang pukul 5.30. Sudah terlambat. Bibi, saya harus ke pos satpam belakang. Ada janji penting. Bibi Yati terkejut. Itu terlalu berisiko, Non. Area itu diawasi ketat. Saya harus pergi. Itu untuk bukti. Aku melihat sekeliling. Ada jalur aman. Dia menghela napas, lalu mengangguk. Ada lorong laundry. Ikuti saya. Dengan cepat, Bibi Yati membawaku melalui pintu samping, masuk ke sebuah lorong sempit yang penuh dengan keranjang linen. Di ujung lorong, ada pintu darurat. Keluar dari sini, belok kiri, ada pos satpam kecil. Tapi hati-hati, ada kamera di sudut pohon beringin. Aku mengucapkan terima kasih dan melesat. Menurut jam, aku sudah terlambat 15 menit. Suster Maya mungkin sudah pergi. Aku keluar dari pintu darurat, langsung disambut udara dingin pagi dan kabut tebal. Aku berlari rendah, mengikuti petunjuk Bibi Yati. Pos satpam kecil terlihat. Sebuah bangunan kaca dengan satu petugas di dalam yang sedang tertidur. Di samping pos, seorang wanita berjas perawat berwarna biru muda sedang berdiri gelisah, melihat jam tangannya. Itu pasti Suster Maya. Aku mendekat dari belakang, menyentuh bahunya pelan. Dia menoleh kaget, hampir berteriak. Aku cepat menempelkan jari di bibir. Suster Maya? Saya Dinda. Matanya membesar. Anda terlambat. Saya harus segera pergi. USB-nya. Dia mengeluarkan sebuah flash drive kecil dari saku, menyelipkannya ke tanganku. Ini rekaman dari kamera tersembunyi di kamar 304, selama 3 hari. Ada juga file audio percakapan antara dokter dan keluarga. Hati-hati, isinya mengerikan. Terima kasih. Anda tahu Nasrul masih di sana? Dia mengangguk, wajahnya muram. Dia di blok khusus, ruang isolasi nomor 5. Tapi hari ini ada rencana pemindahan. Mereka akan membawanya ke villa terpencil siang ini. Proses penyesuaian terakhir sebelum pernikahan paksa. Jantungku berhenti sejenak. Pernikahan? Kapan? Minggu depan. Tapi upacara sebenarnya akan dilakukan di villa itu. Kecil, hanya keluarga inti. Agar tidak menarik perhatian. Suster Maya, tolong bantu saya menyelamatkannya. Dia menggeleng, ketakutan. Saya tidak bisa. Saya sudah dipecat. Saya hanya kembali untuk mengambil surat rekomendasi palsu mereka. Kalau mereka tahu saya masih di sini. Dia memandang ke arah klinik. Cepat pergi. Dan, semoga berhasil. Dia berbalik dan berjalan cepat, menghilang di balik kabut. Aku menyimpan flash drive dengan aman, lalu kembali ke lorong laundry. Bibi Yati masih menunggu dengan cemas. Kita harus cepat, Non. Shift pagi akan mulai, dapur akan ramai. Bibi, saya harus ke blok khusus, ruang isolasi nomor 5. Sekarang. Tidak mungkin, Non. Itu area paling dijaga.
Butuh kartu akses khusus dan sidik jari. Tapi saya harus ke sana. Mereka akan memindahkan Nasrul siang ini. Bibi Yati berpikir sejenak. Wajahnya berkerut. Lalu, seperti dapat ide, dia membuka laci di meja kecil di sudut dapur. Dari dalam, dia mengambil sebuah kartu akses dan sepasang sarung tangan lates. Ini kartu akses teknisi AC. Kadang mereka butuh perbaikan di area itu. Tapi sidik jari, kita butuh bantuan seseorang yang punya akses. Siapa? Ada seorang perawat pria, Mas Agus. Dia baik, sering protes soal perlakuan ke pasien. Tapi saya tidak tahu apakah dia mau ambil risiko. Bisakah Bibi menghubunginya? Dia mengangguk, mengambil ponsel tua dari saku. Dia mengirim pesan singkat. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Bibi Yati membaca, lalu tersenyum kecil. Dia mau membantu, tapi hanya beri waktu 15 menit. Dia akan mematikan alarm sementara di blok khusus pukul 6.15, saat pergantian jaga. Sekarang pukul 6.05. Kita punya 10 menit untuk sampai ke sana. Dengan kartu akses teknisi dan petunjuk Bibi Yati, aku menyusuri koridor bawah tanah yang sepi. Klinik ini seperti labirin. Aku melewati lorong-lorong steril berlapis keramik putih, dengan pintu-pintu terkunci berlabel nomor. Suasana begitu sunyi sehingga detak jantungku sendiri terdengar keras di telinga. Pukul 6.12, aku sampai di depan sebuah pintu baja bertuliskan, blok khusus, akses terbatas. Di sampingnya, ada panel sidik jari dan kipat. Aku bersembunyi di balik troli medis, menunggu. Pukul 6.15 tepat, lampu merah di panel berubah menjadi hijau, dan ada suara, klik, halus dari pintu. Mas Agus berhasil. Aku mendorong pintu. Itu terbuka. Yang aku lihat membuat napas tersangkut. Koridor panjang dengan pencahayaan redup, diapit oleh kamar-kamar dengan pintu besi berkaca kecil. Ini lebih mirip penjara daripada rumah sakit. Di beberapa kaca, terlihat wajah-wajah kosong menatap keluar. Aku berjalan pelan, membaca nomor ruang. 301, 302, 303, 304. Di depan 304, aku berhenti. Melihat dari kaca kecil. Ruangan itu kosong. Hanya ada tempat tidur kosong dan dinding yang empuk. Tidak ada siapa-siapa. Tapi Nasrul seharusnya di ruang isolasi nomor 5. Aku melanjutkan, sampai di ujung koridor. Di sana ada pintu lain, bertuliskan, isolasi, prosedur khusus. Kartu akses teknasi tidak bekerja di sini. Tapi di samping pintu, ada panel komunikasi intercom. Dengan nekat, aku menekan tombol. Beberapa saat, suara parau terdengar. Ya. Aku membalikkan suara, berpura-pura sebagai petugas. Pemeriksaan rutin sistem ventilasi isolasi 5. Bisa dibuka. Tidak ada jadwal perbaikan hari ini. Laporan darurat dari sensor. Harus dicek sekarang atau risiko kontaminasi. Diam sebentar. Lalu, dengan suara mendengus, pintu terbuka. Aku masuk cepat. Area isolasi lebih mengerikan. Suara mesin berdengung, bau disinfektan kuat, dan suasana begitu mencekam. Ruangan-ruangan di sini lebih tertutup. Hanya ada slot kecil untuk mengantar makanan. Ruang isolasi nomor 5. Aku melihat dari slot kecil. Di dalam, duduk di lantai bersandar ke dinding, adalah Nasrul. Dia memakai baju pasien warna biru pucat, wajahnya pucat dan kurus. Mataku terpaku pada lengannya yang penuh dengan bekas suntikan dan memar. Dia sedang menggambar sesuatu di lantai dengan jarinya. Aku mengetuk pelan di pintu. Dia tidak bereaksi. Nasrul, bisikku melalui slot. Dia mengangkat kepala perlahan, matanya kosong, tidak fokus. Seperti orang yang sedang di bawah pengaruh obat kuat. Mas, ini Dinda. Seketika itu, matanya berkedip, seolah ada percikan kesadaran. Dia merangkak mendekati pintu, menatap melalui slot. Dinda? Benar, benar kamu. Suaranya parau, hampir tak bersuara. Iya, Mas. Saya di sini untuk membawamu keluar. Dia menggeleng, ketakutan. Tidak bisa, mereka akan menyakitimu. Mereka,
Mereka punya segalanya di sini. Kita harus mencoba. Hari ini mereka akan memindahkanmu. Aku tahu, bisiknya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. Mereka mau menikahkanku dengan Siska. Mereka bilang, kalau aku tidak mau, mereka akan melukaimu. Mereka bilang mereka tahu di mana kamu tinggal. Jadi itu ancaman mereka. Mereka menggunakan aku sebagai senjata untuk menaklukkannya. Mereka bohong, Mas. Saya aman. Tapi kita harus pergi sekarang. Dia melihat ke belakang, ke sudut ruangan di mana sebuah kamera kecil berkedip merah. Kamera. Mereka pasti sudah tahu kamu di sini. Saat dia berkata itu, alarm berbunyi nyaring. Sirene meraung-raung, lampu darurat berkedip merah. Suara dari pengeras suara. Interupsi di area isolasi. Keamanan segera bergerak. Aku panik. Aku harus membuka pintu ini. Di mana kuncinya? Dokter Felix yang pegang. Atau, di pos keamanan utama. Sudah terlambat. Aku mendengar langkah kaki cepat mendekat dari ujung koridor. Nasrul mendesak, matanya tiba-tiba jelas, penuh ketakutan asli. Dinda, kabur. Sekarang. Jangan pedulikan aku. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Pergi. Cari bukti-bukti mereka. Bongkar semuanya. Itu satu-satunya cara. Langkah kaki semakin dekat. Aku melihat ke kanan kiri. Tidak ada tempat bersembunyi. Nasrul menunjuk ke ujung koridor yang lain. Ada pintu darurat menuju saluran udara. Cepat. Aku berlari, menemukan pintu kecil bertanda, perawatan teknis. Aku membukanya, masuk, dan menutup pintu tepat sebelum dua petugas keamanan berlari melewatinya. Dari balik pintu, aku mendengar suara mereka membuka pintu isolasi 5. Dan suara Nasrul berteriak, "Tidak! Jangan sentuh aku!" Lalu suara rendaman, seperti seseorang disuntik sesuatu, dan kemudian, senyap. Aku memejamkan mata, menahan isakan. Mereka menyuntiknya lagi. Aku harus pergi. Aku masuk lebih dalam ke saluran perawatan, sebuah lorong sempit penuh pipa dan kabel. Aku mengikuti lorong itu, berharap menemukan jalan keluar. Setelah beberapa menit, aku sampai di sebuah ruang panel listrik. Dari jendela kecil di pintu, aku bisa melihat keluar. Ini adalah sisi belakang klinik, dekat tempat mobil pengiriman tadi. Tapi area itu sekarang dipenuhi petugas keamanan. Mereka sedang memeriksa setiap kendaraan. Aku terjebak. Aku merogoh saku, memegang flash drive dari Suster Maya. Setidaknya aku punya ini. Bukti yang mungkin bisa menghancurkan mereka. Ponselku bergetar diam. Pesan dari Bibiati, posko keamanan utama kosong sementara. Ada kesempatan. Tapi harus cepat. Aku melihat peta darurat di dinding ruang panel. Posko keamanan utama ada di lantai 1, dekat lobi. Jika aku bisa masuk ke sana, mungkin aku bisa mendapatkan rekaman CCTV atau data lainnya. Dengan mengambil risiko, aku keluar dari ruang panel, menyusuri dinding luar bangunan, masuk melalui jendela dapur yang terbuka. Beruntung, dapur sudah ramai dengan koki dan asisten, sehingga aku bisa menyelinap di antara mereka tanpa menarik perhatian. Dari dapur, aku naik tangga servis ke lantai 1. Posisi posko keamanan, di seberang lobi, terlihat dari balik tanaman hias. Benar, posko itu kosong. Mungkin karena semua personel dikerahkan untuk mencari penyusup. Aku melesat masuk ke dalam posko. Di dalam, beberapa monitor menunjukkan berbagai sudut klinik. Satu monitor besar menunjukkan gambar statis, ruang isolasi 5. Nasrul sudah tidak ada di sana. Mereka sudah memindahkannya. Aku cepat-cepat melihat ke komputer utama. Tapi terkunci dengan password. Di samping keyboard, ada sebuah buku catatan log. Aku membukanya. Catatan hari ini, 06.30 pasien NW dipindahkan dari isolasi 5 ke ruang persiapan B, untuk transportasi ke Villa Serenity pukul 10. Villa Serenity. Itu harus menjadi tujuan berikutnya. Aku juga melihat catatan lain. Proyek Phoenix fase akhir. Pernikahan pukul 15 di villa. Dokumen baru sudah siap. Proyek Phoenix.
Kebangkitan dari kematian palsu. Mereka memberi nama untuk kekejian mereka. Aku mengambil ponsel, memotret halaman-halaman penting dari buku log itu. Lalu, aku melihat sebuah flash drive tertancap di komputer. Tanpa pikir panjang, aku mencabutnya dan menggantinya dengan flash drive kosong yang kubawa. Drive asli itu mungkin berisi data penting. Saat aku akan pergi, aku mendengar suara langkah dan obrolan mendekat. Petugas keamanan kembali. Aku bersembunyi di bawah meja, jantung berdegup kencang. 2 petugas masuk, duduk, mengobrol tentang pasien nakal yang harus ditundukkan. Dr. Felix bilang, setelah suntikan penyesuaian hari ini, dia akan jadi patuh. Siap untuk nikah. Kasihan juga sih. Tapi ya, perintah atasan. Mereka tertawa kecil. Aku ingin keluar dan menerjang mereka, tapi aku harus tetap tenang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abadi, seorang petugas keluar untuk merokok. Yang satunya pergi ke toilet. Inilah kesempatanku. Aku merayap keluar dari bawah meja, lalu melesat keluar posko dan masuk ke tangga darurat. Aku turun ke lantai dasar, keluar melalui pintu darurat yang sama tadi. Area parkir belakang masih diawasi, tapi mobil pengiriman Pak Dul sudah tidak ada. Aku harus mencari cara lain keluar. Tiba-tiba, sebuah tangan menarikku ke balik semak. Aku hampir berteriak. SSST. Saya, Rangga. Rangga, temanku detektif itu. Dia memakai seragam tukang kebun klinik. Rangga, bagaimana kamu bisa? Saya ikuti petunjukmu dan menyusup sebagai tukang kebun baru. Dengar ada keributan, saya mencari kamu. Kita harus pergi. Saya sudah siapkan motor di luar pagar belakang. Dengan panduan Rangga, kami menyusuri jalur samping yang dia hafal, melewati pagar yang agak longgar di dekat gudang sampah. Kami berhasil keluar tanpa terdeteksi. Di atas motor Rangga, kami meluncur menjauh dari klinik. Kabut pagi mulai tersibak, menunjukkan matahari yang baru terbit. Aku memegang erat flash drive dari Suster Maya dan flash drive dari posko keamanan. Di dalam tas, ada foto-foto buku log. Aku juga mendengar sendiri rencana mereka. Kebenaran di balik bukit puncak kini ada di tanganku. Mereka mungkin sudah memindahkan Nasrul. Tapi perang belum berakhir. Sekarang, dengan bukti-bukti ini, aku akan menyerang balik. Dan target berikutnya, Villa Serenity, tempat mereka merencanakan pernikahan paksa. Matahari pagi itu terasa seperti simbol harapan baru. Mereka mengira mereka menang dengan memindahkan Nasrul. Mereka tidak tahu, istri yang mereka anggap lemah ini baru saja mencuri rahasia terbesar mereka. Dan pertempuran akan berpindah ke medan yang baru. Pukul 10 pagi, aku sudah duduk di ruang rapat kecil kantor pengacaraku, Bu Rika. Di hadapan kami tersebar semua bukti yang berhasil kukumpulkan. Flash drive dari Suster Maya, rekaman audio dari percakapan di klinik, foto-foto buku log, pernyataan Ibu Rina dari rumah sakit, dan laporan polisi tentang tidak adanya korban jiwa dalam kecelakaan. Di layar laptop, Bu Rika memutar rekaman dari flash drive Suster Maya. Gambar-gambar itu mengerikan. Rekaman kamera tersembunyi di kamar 304 menunjukkan Nasrul disuntik paksa, didorong oleh petugas keamanan, dan percakapan jelas antara Dr. Felix dengan Bu Wati. Setelah proses penyesuaian ini, dia akan melupakan segalanya tentang Dinda. Kami akan implant memori baru bahwa dia selalu mencintai Siska, kata Dr. Felix dengan dingin. Pastikan tidak ada kesalahan. Proyek Phoenix harus sempurna. Keluarga Hartono sudah menandatangani kontrak merger. Tergantung pada pernikahan ini, sahut Bu Wati. Rekaman lain menunjukkan Pak Joko menandatangani dokumen asuransi jiwa atas nama Nasrul dengan nominal miliaran rupiah, polis yang hanya bisa dicairkan jika terjadi kematian. Bu Rika mematikan video, wajahnya pucat marah. Ini bukan hanya penipuan, Dinda. Ini perdagangan orang, penyanderaan, pemalsuan dokumen publik, dan percobaan pencucian otak. Kita punya cukup untuk menyeret mereka ke pengadilan. Tapi kita tidak punya waktu untuk proses hukum yang lambat, kataku tegas. Hari ini pukul 15 mereka akan menikahkan Nasrul dengan Siska di Villa Serenity. Jika pernikahan itu terjadi, kontrak merger keluarga Hartono dan Wijaya akan aktif, dan posisi tawar kita melemah.
Bu Rika berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. Maka kita harus menggagalkan pernikahan itu secara langsung. Dan kita lakukan dengan cara yang paling publik. Rencana disusun dengan cepat. Rangga sudah mengumpulkan informasi tentang Villa Serenity, sebuah villa mewah di kawasan eksklusif Puncak yang sering dipakai untuk acara keluarga Wijaya. Undangan pernikahan sangat terbatas, hanya 20 orang. Termasuk keluarga Hartono dan beberapa pejabat penting yang sudah disuap untuk menjadi saksi. Kita harus masuk ke dalam, kataku. Dan kita harus membawa bukti langsung. Itu terlalu berisiko, sanggah Rangga. Keamanan di villa itu ketat. Saya punya cara, ucapku. Aku mengangkat ponsel dan menghubungi Rina. Rin, kamu bisa dapatkan undangan elektronik untuk pernikahan hari ini? Aku bisa, Kak. Aku akses email ayah. Tapi mereka pasti akan mengenalimu. Kita akan pakai penyamaran. Dan kita tidak sendirian. Bu Rika menambahkan, saya akan menghubungi kontak di kepolisian. Dengan bukti-bukti ini, kita bisa minta pengawalan dan penangkapan langsung di tempat. Tapi ada masalah. Polisi membutuhkan waktu untuk surat perintah. Dan kita tidak punya waktu. Kita lakukan siaran langsung. Usulku tiba-tiba. Jika kita streaming seluruh kejadian, publik akan melihat kebenaran. Mereka tidak bisa menyembunyikannya. Rencana akhirnya disepakati. Aku dan Rangga akan menyusup ke villa sebagai staf catering. Rangga sudah punya kontak di perusahaan catering yang dipakai keluarga Wijaya. Kami akan membawa kamera tersembunyi dan mengaktifkan siaran langsung ke platform media sosial yang sudah disiapkan Bu Rika. Saat puncak acara, aku akan membongkar semua kebohongan. Bersamaan dengan itu, Bu Rika akan tiba dengan polisi yang dia berhasil yakinkan. Pukul 13, aku dan Rangga sudah berada di dalam Villa Serenity, mengenakan seragam catering hitam putih. Aku memakai wig rambut coklat pendek dan lensa kontak berwarna coklat. Makeup tebal membuat wajahku berbeda. Villa itu megah, dihiasi bunga-bunga putih dan dekorasi pernikahan sederhana namun elegan. Hanya ada beberapa tamu, keluarga inti Wijaya, keluarga Hartono, ternyata pemilik konglomerat farmasi, dan beberapa wajah yang kukenal sebagai pejabat. Di tengah ruangan, berdiri Nasrul. Dia mengenakan setelan jas abu-abu, wajahnya masih pucat, matanya kosong. Dia seperti robot yang diatur. Di sampingnya, Siska dalam gaun pengantin sederhana tersenyum puas, menggenggam tangannya erat. Bu Wati dan Pak Joko terlihat sumringah, menyambut tamu dengan elegan. Mereka tidak menyadari bahwa musuh berada di antara pelayan mereka. Dari balik nampan minuman, aku memperhatikan Nasrul. Sesekali, matanya berkedip, seperti mencoba melawan sesuatu di dalam kepalanya. Dia melihat ke sekeliling, bingung. Rangga mendekatiku, berbisik. Kamera tersembunyi sudah aktif. Siaran langsung sudah berjalan. Pengunjung mulai masuk, terutama wartawan investigasi yang dihubungi Bu Rika. Aku mengangguk. Saat yang tepat hampir tiba. Upacara pernikahan dimulai. Seorang penghulu berdiri di depan. Dengan ini, saya akan menikahkan Nasrul Wijaya dengan Siska Hartono. Saat penghulu mulai membaca doa, aku melihat Bu Wati mengeluarkan selembar dokumen. Perjanjian pranikah yang isinya pasti mengalihkan semua aset Nasrul ke keluarga Hartono sebagai jaminan. Nasrul tampak semakin gelisah. Dia menarik tangannya dari genggaman Siska. Tidak, gumamnya pelan. Apa, sayang? Tanya Siska, masih tersenyum. Aku bilang tidak, teriak Nasrul tiba-tiba. Suaranya menggema di ruangan yang hening. Semua tamu terkejut. Bu Wati berusaha mendekat. Nasrul, tenang. Kamu hanya gugup. Aku tidak mau menikahinya. Aku sudah punya istri. Dinda. Mendengar namaku disebut, seluruh ruangan menjadi sunyi. Pak Joko wajahnya merah marah. Jangan mulai lagi, nak. Dinda sudah tidak ada. Dia ada. Aku melihatnya. Di klinik. Dia datang untuk menyelamatkanku. Kekacauan mulai terjadi. Tamu-tamu saling pandang bingung. Keluarga Hartono tampak tidak senang. Ini saatnya. Aku melepas topi pelayan dan wigku. Rambut asliku yang panjang terurai. Aku melangkah maju ke tengah ruangan.
Dia benar. Saya di sini. Semua mata tertuju padaku. Ekspresi yang bermacam-macam. Terkejut, marah, takut. Bu Wati seperti melihat hantu. Dedinda, apa yang kau lakukan di sini? Saya datang untuk menghentikan kebohongan kalian, kataku, suara lantang dan jelas. Aku menghadap ke arah tamu-tamu. Bapak Ibu yang terhormat, pernikahan ini adalah penipuan. Nasrul Wijaya tidak pernah meninggal. Itu sandiwara yang direncanakan keluarganya sendiri agar mereka bisa menyingkirkanku, istri sahnya, dan menikahkannya dengan Siska Hartono untuk kepentingan merger bisnis. Keluarga Hartono berdiri. Apa maksudmu? Rangga segera mengaktifkan proyektor portabel yang kami sembunyikan. Di dinding, terpampang rekaman dari klinik, foto dokumen palsu, dan surat perjanjian merger. Lihatlah, ini rekaman mereka merencanakan kematian palsu. Ini suntikan paksa untuk mencuci otak Nasrul. Dan ini polis asuransi jiwa miliaran yang akan dicairkan dengan kematian palsunya. Kekacauan pecah. Tamu berteriak, keluarga Hartono marah besar pada keluarga Wijaya. Kalian menipu kami, teriak Pak Hartono. Pak Joko berusaha mengambil alih. Ini semua fitnah. Dia sakit jiwa karena tidak terima ditinggal suaminya. Tapi tamunya yang seorang pejabat tinggi sudah melihat bukti-bukti di layar. Ini serius, Joko. Ada rekaman suara Anda sendiri. Polisi yang dipimpin Bu Rika akhirnya tiba, masuk ke ruangan. Atas nama hukum, kami menahan keluarga Wijaya, Dr. Felix, dan Siska Hartono untuk diselidiki atas dugaan penipuan, penyekapan, dan pemalsuan dokumen. Keadaan menjadi kacau balau. Bu Wati mencoba kabur tapi ditahan. Pak Joko berteriak marah. Siska menangis histeris menyalahkan keluarga Wijaya. Tapi yang paling menyentuh adalah Nasrul. Dia berjalan pelan mendekatiku, matanya berlinang air mata. Dinda, maafkan aku. Aku lemah. Aku membiarkan mereka mengontrol hidupku dan menyakitimu. Aku memandangnya, rasa sakit dan cinta berbaur. Kamu juga korban, Mas. Tapi sekarang kita bebas. Polisi membawa keluar satu persatu anggota keluarga Wijaya. Wajah mereka yang sombong kini hancur, diliputi rasa malu dan ketakutan. Karma datang lebih cepat dari yang mereka kira. Reputasi hancur, bisnis runtuh, dan kini mereka akan menghadapi jeruji besi. 2 bulan kemudian, pengadilan berjalan cepat karena bukti yang sangat kuat. Keluarga Wijaya divonis penjara untuk berbagai tuduhan. Perusahaan mereka diambil alih oleh kreditur, dan aset-aset disita. Siska dan keluarganya juga terkena sanksi dan harus membayar denda besar karena keterlibatan dalam konspirasi. Nasrul menjalani terapi pemulihan untuk menghilangkan efek obat-obatan dan cuci otak. Hubungan kami tidak lagi seperti dulu, terlalu banyak luka dan pengkhianatan. Tapi kami memutuskan untuk berteman, dan dia memberikan semua sisa hartanya yang sah sebagai bentuk penebusan. Aku menggunakan sebagian untuk mendirikan yayasan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan keluarga. Aku, Dinda, tidak lagi menjadi istri yang dipandang sebelah mata. Aku menjadi simbol kekuatan bagi banyak perempuan yang tertindas. Aku melanjutkan studiku di bidang psikologi, dan mulai menulis buku tentang pengalamanku. Suatu sore, aku mengunjungi Nasrul di pusat rehabilitasi. Dia sudah jauh lebih baik, lebih sadar. Dinda, aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya terlalu lemah melawan mereka. Aku tahu, Mas. Tapi sekarang, kita harus mencintai diri sendiri dulu. Dia mengangguk. Aku akan membangun hidup baru. Dan aku harap kamu juga bahagia. Aku tersenyum. Saya sudah bahagia. Bahagia karena bebas, karena bisa membantu orang lain, dan karena akhirnya bisa menjadi Dinda seutuhnya. Keluarga Wijaya yang dulu berkuasa kini hanya tinggal kenangan buruk. Rina, adik iparku, memutuskan hubungan dengan orang tuanya dan kini kuliah di luar negeri dengan beasiswaku. Bibi Yati aku tempatkan di yayasan sebagai pengurus, hidup tenang di usia tuanya. Kebenaran memang pahit, tapi lebih baik daripada kebohongan yang manis. Aku belajar bahwa keluarga bukan tentang garis darah atau nama besar,
tapi tentang siapa yang berdiri di sampingmu saat dunia berusaha menghancurkanmu. Dan aku, Dinda, akhirnya berdiri sendiri, tegak, kuat, dan bebas. Bukan lagi sebagai istri Nasrul, tetapi sebagai diriku sendiri. Sekarang, giliranku untuk hidup.